20 tahun terpisah pasca kecelakaan. Pemuda miskin ini akhirnya temukan ayahnya yang kaya raya, namun ia malah diusir karena ayahnya gagar otak dan tak mengingatnya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi yang pekat dan lembab masih menyelimuti kota seperti selimut berwarna kelabu, menciptakan dunia yang sunyi dan teredam sebelum keriuhan hari benar-benar dimulai. Di dalam palung sunyi inilah Huda, seorang pemuda berusia 25 tahun dengan tubuh yang ramping namun berotot akibat tahun-tahun penuh kerja keras, mulai menggerakkan gerobak kayunya yang reyot. Roda gerobak itu berderit-derit dengan suara melengking, memecah kesunyian pagi yang hampir sempurna, seolah-olah memprotes beban yang harus ditanggungnya setiap hari. Setiap langkah kakinya yang tertatih-tatih di atas trotoar yang dingin meninggalkan jejak lelah yang tak terlihat. Napasnya mengembus dalam kabut tipis, menyatu dengan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Wajahnya, yang sebenarnya masih terlalu muda untuk diukir oleh kesedihan yang begitu dalam, telah menjadi kanvas bagi kehidupan yang keras. Garis-garis halus di sudut matanya bercerita tentang hari-hari panjang yang dihabiskan dengan memandangi sampah kota, mencari-cari sesuatu yang berharga di antara yang tak diinginkan orang lain. Matanya, berwarna coklat tua, secara refleks menatap ke langit di mana bulan sabit tipis masih menggantung, pucat dan enggan untuk pergi. Bentuknya, lengkungan yang ramping dan elegan, tiba-tiba membangkitkan sebuah memori yang begitu jelas dan menyakitkan di benaknya. Ia teringat pada sebuah kalung emas sederhana dengan liontin bulan sabit yang selalu dikenakan ayahnya di lehernya. Kalung itu, menurut cerita ayahnya, adalah peninggalan kakeknya. Huda kecil dulu sering memainkannya. Jari-jari mungilnya menelusuri lekukan emas yang dingin itu sambil mendengarkan ayahnya bercerita. "Lihat, Dik," bisik Huda pada dirinya sendiri. Suaranya serak dan hampir tak terdengar, tercuri oleh dinginnya pagi. Bulan sabit persis seperti kalung ayah. Seolah-olah terdorong oleh kenangan itu, tangannya yang kasar dan penuh dengan kapalan meraih sebuah kantong plastik kecil yang disimpannya di saku dalam jaketnya yang tipis dan sudah usang. Di dalamnya, tersimpan sebuah benda yang paling ia hargai, sebuah foto lama yang sudah lusuh dan menguning. Foto itu memperlihatkan seorang pria tampan dengan senyum hangat, menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun dengan pipi tembam. Di leher pria itu, tergantung jelas kalung bulan sabit emas. Anak laki-laki itu adalah dirinya, dan pria itu adalah Harry, ayahnya. "Ayah, di mana engkau sekarang?" gumam Huda. Jari telunjuknya yang kotor menyentuh wajah ayahnya di foto itu dengan lembut, seolah-olah takut akan merusak gambar yang sudah rapuh tersebut. Sudah 20 tahun. Apakah ayah masih mengingat Huda? Sebuah suara kasar memecah konsentrasinya. "Huda, ngapain di situ melamun? Ayo cepat, masih banyak rute yang harus kita selesaikan sebelum kota ini benar-benar bangun." Huda menoleh. Itu Pak Rudi, rekan kerjanya yang sudah berumur. Wajahnya keriput oleh terik matahari dan angin. "Maaf, Pak. Cuma ingat sesuatu," jawab Huda sambil menyembunyikan foto itu kembali ke dalam saku dengan cepat. Pak Rudi mendekat. Matanya yang tajam memandangi Huda. "Masih tentang ayahmu lagi?" tanyanya. Suaranya sedikit lebih lembut. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu sedikit tentang masa lalu Huda. Huda mengangguk pelan. Matanya kembali memandang bulan sabit yang hampir hilang. "Iya, Pak. Setiap kali melihat bulan sabit, rasanya seperti dia ada di dekatku, tapi sekaligus sangat jauh." Pak Rudi menghela napas, meletakkan tangan yang kasar di bahu Huda. "Nak, kau harus belajar menerima. Sudah 20 tahun. Mungkin dia sudah tidak ada. Atau mungkin dia punya kehidupan baru. Kau harus fokus pada hidupmu sendiri sekarang." "Tapi bagaimana caranya, Pak?" Suara Huda bergetar, penuh dengan rasa sakit yang tertahan. "Aku masih ingat wajahnya. Aku masih ingat bagaimana dia memelukku sebelum semuanya hancur. Aku tidak bisa menyerah. Aku harus tahu kebenarannya. Kebenaran kadang-kadang lebih menyakitkan daripada ketidaktahuan." "Nak," kata Pak Rudi dengan bijak. "Tapi kau anak yang kuat. Jika itu yang membuatmu terus berjalan, siapa aku untuk menghentikanmu? Sekarang ayo." Gerobaknya didorong. Mimpi dan harapan tidak bisa mengisi perut yang kosong. Huda menarik napas dalam-dalam,
menelan semua keraguan dan kesedihannya. Ia mengangguk pada Pak Rudi, lalu dengan tenaga yang seolah-olah datang dari suatu tempat yang dalam di jiwanya, ia mulai mendorong gerobaknya lagi. Roda itu kembali berderit. Suaranya bersahutan dengan derap langkah kakinya yang kini lebih pasti. Ia meninggalkan bayangan bulan sabit itu, tetapi membawa serta bayangan ayahnya di dalam hatinya, menjadi bahan bakar baginya untuk melewati satu hari lagi dalam pencariannya yang tak berujung. Pencarian yang, meski membuatnya menderita, adalah satu-satunya hal yang memberinya alasan untuk bangun setiap pagi dan terus melangkah, meski langkah itu terasa berat bagai mendorong gunung. Pikiran Huda, yang baru saja diusik oleh percakapannya dengan Pak Rudi dan kenangan akan kalung bulan sabit ayahnya, kini melayang jauh, tertarik masuk ke dalam pusaran waktu 20 tahun yang lalu. Ia tidak lagi berada di jalanan dingin yang diselimuti kabut pagi, tetapi di dalam kabin mobil keluarga yang hangat dan penuh tawa, terjebak dalam momen yang akan selamanya terpatri dalam ingatannya sebagai hari terakhir dunia masa kecilnya yang sempurna. Matahari sore yang keemasan menyelinap melalui kaca jendela, menari-nari di atas dashboard dan menerangi debu-debu yang berputar di dalam kabin. Huda kecil, yang saat itu berusia 5 tahun dengan pipi tembam dan mata berbinar-binar, duduk dengan manisnya di kursi belakang, terikat aman oleh sabuk pengamannya. Ia asyik memeluk boneka beruang kesayangannya, si Bulu, sambil bersenandung kecil mengikuti irama lagu yang diputar dari radio mobil. "Dengar, sayang," kata Harry, ayahnya, dengan suara baritonnya yang hangat dan menenangkan, sambil menoleh sebentar ke arah kursi penumpang. "Lagu ini kan lagu favoritmu waktu kita masih pacaran dulu." Di sampingnya, duduk seorang wanita cantik dengan senyum yang bisa menerangi ruangan paling gelap sekalipun. Itu adalah Maya, ibu Huda. Dia menyandarkan kepala ke bahu Harry. Wajahnya dipenuhi cahaya kebahagiaan. "Iya, Her. Aku ingat. Kau selalu menyanyikan lagu ini untukku di bawah jendela kamarku," jawabnya, suaranya lembut seperti belayan. Tangannya meraih tangan Harry yang sedang memegang kemudi dan menggenggamnya erat. "Dan lihat sekarang, kita sudah punya Huda." Harry tersenyum, matanya yang teduh terpantul di kaca spion, menatap Huda kecil di kursi belakang. "Huda, nak, nanti kita mampir ke taman mini ya? Ayah janji mau ajak naik kereta gantung." Huda kecil langsung bersorak girang, melompat-lompat di kursinya. "Hore, naik kereta gantung. Terima kasih, ayah," teriaknya riang. "Ibu juga naik." "Ya." Maya menoleh dan membelai pipi Huda yang merah itu dengan lembut. "Tentu saja, sayang. Ibu tidak akan melewatkan momen menyenangkan bersama anak ibu yang paling gagah." Dia kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak bekal. "Nih, nak, ibu bawa kue kesukaanmu. Santap dulu, ya. Perjalanan kita masih panjang." Sementara itu, di luar, langit yang semula cerah mulai berubah kelam. Awan-awan hitam berarak dengan cepat, menelan mentari dan mengubah sore yang cerah menjadi senja yang suram. Butiran hujan besar mulai berjatuhan, awalnya pelan, lalu semakin deras, menghantam kaca mobil seperti tabuhan drum yang makin menjadi-jadi. "Her, hujannya deras sekali," kata Maya. Suaranya mulai menunjukkan sedikit kecemasan. Dia memandang keluar jendela, melihat jalanan yang mulai licin dan diselimuti oleh tabir air yang lebat. "Mungkin kita harus berhenti sebentar, tunggu hujan reda." Harry mengencangkan genggamannya pada kemudi, konsentrasinya penuh pada jalan di depan. "Tidak bisa, sayang. Jalan di depan ini rawan longsor kalau hujan begini. Lebih baik kita pelan-pelan sampai keluar dari bagian bukit ini." Dia menyalakan wiper, yang bergerak cepat ke kiri dan kanan, namun nyaris tidak mampu membersihkan genangan air yang terus-menerus mengalir di kaca. "Sudah tidak lama lagi, kita hampir sampai." Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi, menyemburkan kabut air dari ban-ban besarnya. Harry dengan refleks membanting setir untuk menghindari percikan air yang menghalangi pandangannya. "Harry, hati-hati!" teriak Maya, tangannya mencengkeram dashboard. Itu adalah teriakannya yang terakhir. Mobil mereka, yang sudah berada di tepi jurang karena membanting setir, kehilangan traksi di atas jalan yang licin bagai es. Ban-ban itu mengunci, dan mobil itu pun meluncur tak terkendali, seperti mainan yang dilempar oleh raksasa tak kasat mata. Dunia Huda kecil berputar dengan cepat. Ia mendengar jeritan ibunya, teriakan ayahnya yang panik,
dan kemudian suara benturan logam yang mengerikan, seolah-olah seluruh alam semesta sedang runtuh di sekitarnya. Dia merasakan sensasi terbang, lalu sebuah hentakan keras yang membuat seluruh tulangnya bergetar. Rasa sakit yang tajam menyambar di kepalanya, dan segalanya menjadi gelap. Ketika dia kembali sadar, sensasi pertama yang menyerangnya adalah bau. Bau besi, bensin, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang manis dan menusuk. Itu adalah bau darah. Dia membuka matanya dengan susah payah. Dunia di sekelilingnya terbalik. Dia masih terikat di kursinya, yang sekarang tergantung terbalik. Di sampingnya, tubuh Maya tergolek tak bergerak. Matanya terbuka tapi sudah tak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Darah mengalir dari pelipisnya, membasahi karpet mobil yang sudah compang-camping. "Ibu?" desis Huda kecil. Suaranya serak dan penuh rasa takut. "Ibu, bangun." Dia mencoba meraih tangan ibunya, tetapi tangannya yang kecil tidak bisa menjangkaunya. Dia kemudian memandang ke sekeliling dengan panik. "Ayah? Ayah, di mana?" Tidak ada jawaban. Di kursi pengemudi, hanya ada kekosongan. Sabuk pengaman Harry terputus, dan kaca depannya pecah berantakan. Ayahnya hilang. Ketakutan dan kesepian yang begitu besar menyergapnya. Hujan masih turun, merembes melalui kaca yang pecah dan membasahi tubuhnya yang menggigil. Dia mulai menangis, terisak-isak memanggil orang tuanya. "Ibu! Ayah, tolong, jangan tinggalkan Huda." Huda takut. Tangisannya yang kecil dan lemah tenggelam dalam gemuruh hujan dan deru angin yang berdesir melalui pepohonan di jurang itu. Tidak ada yang menjawab. Hanya diamnya ibunya dan ketidakhadiran ayahnya yang menyatakan sebuah kebenaran pahit. Dunianya telah hancur berantakan. Dalam sekejap, segala kebahagiaan, kehangatan, dan rasa aman yang pernah dia kenal, lenyap ditelan oleh keganasan sebuah kecelakaan di jalan berhujan yang mengubah takdirnya selamanya. Kesadaran kembali datang dan pergi bagai ombak yang tak menentu. Sensasi pertama yang Huda kecil rasakan adalah goncangan, diikuti oleh suara gemertak mesin dan aroma anyir disinfektan yang menusuk hidung. Dia terbaring di atas permukaan keras yang ditutupi kain kasar. Tubuhnya dibalut perban dan setiap sendinya berteriak menahan nyeri. Sebuah lampu neon yang terlalu terang menyilaukan matanya saat ia memberanikan diri membuka kelopaknya yang bengkak. Di mana ini?" Gumannya lemah. Suaranya serak dan asing di telinganya sendiri. Sebuah bayangan menghalangi cahaya lampu. Wajah seorang wanita paruh baya dengan ekspresi lelah tapi penuh kasih muncul dalam pandangannya. "Sudah sadar, Nak?" ucapnya dengan suara yang berusaha menenangkan. "Kamu ada di rumah sakit. Kamu selamat dari kecelakaan." Ingatan akan kejadian malam itu menyergapnya seperti mimpi buruk. Reruntuhan mobil, tubuh ibunya yang tak bergerak, dan ketiadaan ayahnya. Air matanya segera membanjiri pipi yang penuh luka. "Ibu! Ibuku, di mana ibuku?" isaknya, tubuh mungilnya menggigil. Wanita itu, yang kemudian diketahui Huda adalah Suster Anna, hanya bisa mengelus kepala Huda dengan sedih. "Tenang, sayang. Ibu sudah pergi ke tempat yang damai." Kata-katanya halus, namun tidak mampu meredakan sakit yang menggerogoti jiwa bocah 5 tahun itu. "Kamu harus kuat. Siapa namamu?" "Nak." "Huda, namaku Huda," jawabnya disela isakan. "Ayah. Aku ingin ayah. Di mana ayahku?" Suster Anna menghela napas panjang. "Kami masih mencarinya, sayang. Polisi dan tim SAR masih berusaha menemukan ayahmu." Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Huda kecil merasa ada yang tidak beres. Sebuah keputusasaan yang tersamar. Hari-hari berlalu menjadi minggu-minggu yang suram. Luka-luka di tubuh Huda perlahan sembuh, tetapi luka di hatinya semakin dalam. Tidak ada seorang pun yang datang menjemputnya. Kerabat dari kedua orang tuanya seolah-olah menguap di telan bumi. Pihak rumah sakit dan polisi tidak berhasil menemukan keluarga yang bersedia mengasuhnya. Akhirnya, keputusan pahit diambil. Huda, dengan pakaian dan boneka beruangnya yang sudah usang, dibawa ke sebuah panti asuhan yang terletak di pinggiran kota. Panti asuhan, Bunda Kasih, adalah tempat yang suram dan penuh dengan anak-anak yang terluka, baik secara fisik maupun batin. Gedungnya tua, catnya mengelupas, dan selalu berbau kubis rebus.
Kepala panti, Ibu Radhi, adalah seorang wanita kurus dengan kacamata tebal dan mulut yang selalu mencibir. "Jadi, kamu Huda," katanya saat Huda pertama kali dibawa masuk. Matanya menyapu Huda dari ujung kepala hingga kaki. "Di sini, kamu harus patuh pada peraturan. Tidak ada rengekan atau tangisan. Kami tidak punya waktu untuk anak manja." Huda, yang masih terpaku pada kesedihan yang mendalam, hanya bisa mengangguk pelan. Seorang anak perempuan yang lebih tua, bernama Sari, mendekatinya. "Jangan dengarkan dia," bisik Sari sambil menarik tangan Huda. "Ayo, aku tunjukkan kamarmu." Kamar itu berisi 10 tempat tidur susun yang reot. Sari menunjuk ke sebuah dipan di sudut yang kasurnya tipis dan berbau apek. "Itu tempat tidurmu. Yang terakhir kali tidur di situ ya." "Sudahlah," ujarnya, lalu melanjutkan dengan suara lebih lembut. "Kamu dari mana?" Huda duduk di tepi dipan, memeluk boneka beruangnya erat-erat. Aku punya ayah dan ibu. Tapi mobil kami jatuh ke jurang. Ibu tidak bangun lagi, dan ayah hilang." Air matanya menetes lagi. "Aku janji sama ayah akan naik kereta gantung." Sari, yang sudah setahun di panti itu, hanya bisa duduk di samping Huda dan memeluknya. "Di sini, kita semua punya cerita sedih, Huda. Tapi kamu harus kuat. Suatu hari nanti, pasti ada yang baik terjadi." Namun, kata-kata itu terdengar hampa bahkan bagi Sari sendiri. Hari-hari di panti asuhan adalah siklus yang monoton dan menyedihkan. Makanan yang sederhana dan seringkali tidak cukup, pakaian bekas yang tidak pernah benar-benar pas, dan pekerjaan rumah yang harus dilakukan semua anak. Huda seringkali duduk sendiri di tangga belakang, memandang ke arah pagar besi yang mengurung mereka, berharap suatu hari nanti ayahnya akan muncul dari balik pintu, dengan senyum lebar dan kalung bulan sabitnya berkilau. "Kapan ayah datang?" "Ya, Bulu," bisiknya pada boneka beruangnya, yang semakin lama semakin usang dan kotor. "Ayah pasti sedang mencari kita. Dia tidak akan meninggalkan Huda." Bulan-bulan berlalu, lalu tahun-tahun. Wajah Heri dalam ingatannya mulai memudar, digantikan oleh bayangan samar. Suaranya, yang dulu begitu jelas dan menghangatkan, kini hanya menjadi gema yang lemah. Harapannya, yang awalnya membara seperti api, perlahan-lahan redup menjadi bara yang hampir padam. Setiap kali ada pengunjung yang datang, calon orang tua angkat, Huda selalu berdiri di barisan depan, matanya berbinar penuh harap. Tapi setiap kali, mereka memilih anak yang lebih kecil, lebih lucu, atau yang tidak memiliki latar belakang traumatis seperti dirinya. "Kenapa tidak ada yang mau memilihku, Sar?" tanya Huda pada Sari suatu malam, saat mereka berdua duduk di jendela, memandang bintang-bintang yang jauh. Sari, yang kini sudah remaja, menarik Huda ke dalam pelukannya. "Bukan karena kamu tidak baik, Dik. Mereka mungkin mencari sesuatu yang lain." Dia memandang Huda yang berusaha keras tidak menangis. "Kamu harus menerima, Huda. Mungkin ayahmu memang tidak akan kembali." "Tidak," bantah Huda dengan suara bergetar penuh keyakinan yang mulai goyah. "Ayahku janji. Dia janji akan mengajakku naik kereta gantung. Dia tidak akan ingkar janji." Namun, keyakinan itu terus terkikis. Penderitaan, penolakan, dan kesepian yang terus-menerus membentuknya menjadi seorang anak yang pendiam dan tertutup. Dia belajar untuk menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyuman yang dipaksakan dan mata yang selalu waspada. Dunia telah mengajarkannya pada usia yang terlalu dini bahwa harapan adalah sebuah kemewahan yang tidak mampu dia miliki, dan cinta adalah sebuah janji yang terlalu mudah dilupakan. Di balik pagar panti asuhan itu, Huda kecil belajar pelajaran yang paling pahit, bahwa di dunia yang luas ini, dia benar-benar sendirian. 15 tahun telah berlalu sejak Huda pertama kali menginjakan kaki di panti asuhan Bunda Kasih. Waktu, yang seharusnya menjadi penyembuh, baginya hanya menjadi pengasah luka lama. Dia tidak lagi menjadi anak kecil yang polos dan penuh harap, tetapi seorang pemuda berusia 20 tahun dengan bahu yang membawa beban yang terlalu berat untuk usianya. Panti asuhan tidak lagi bisa menampungnya setelah ia genap 18 tahun, meninggalkannya di pintu gerbang kehidupan nyata dengan hanya sebungkus pakaian usang, boneka beruang yang nyaris tak berbentuk, dan foto lama yang masih setia disimpannya. Hidup di jalanan adalah sebuah pertarungan harian untuk bertahan hidup.
Huda mencoba berbagai pekerjaan kasar, kuli bangunan, pencuci piring di warung makan, hingga pemulung. Pekerjaan terakhir inilah yang memberinya setidaknya cukup uang untuk menyewa sebuah kamar kecil dan lembab di kawasan kumuh, serta mengisi perutnya dengan makanan sederhana. Setiap hari, sebelum fajar menyingsing, ia sudah berada di jalan, mendorong gerobak kayunya yang reot, menyusuri ganggang sempit dan kawasan perumahan. Matanya yang tajam mengawasi setiap sudut yang mungkin menyimpan harta karun, botol plastik, kardus bekas, atau apapun yang masih bisa ditukar dengan beberapa lembar uang. Pada suatu pagi yang cerah, nasib seolah-olah membawanya ke sebuah kawasan yang asing baginya. Kawasan permukiman elit di mana rumah-rumah megah berdiri dengan pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Gerobaknya yang berderi terasa tidak pantas di jalanan aspal mulus yang dipagari pohon-pohon palem. Dia merasa seperti seorang penyusup di dunia yang bukan miliknya. "Awas, jangan sampai menabrak pagar itu," teriak seorang satpam dari pos jaga, melambai-lambaikan tangannya dengan gerakan mengusir. "Ini bukan tempat untuk orang sepertimu." Huda hanya menunduk, mendorong gerobaknya lebih cepat. Matanya, bagaimanapun, tetap bekerja, memindai tumpukan sampah yang dibuang di pinggir jalan, biasanya diletakkan dalam kantong plastik hitam yang rapi. Di dekat sebuah rumah bergaya modern minimalis, ia melihat sebuah kardus besar berisi majalah dan kertas bekas. Dengan hati-hati, ia mulai memilahnya, memisahkan kertas yang bisa didaur ulang. Tangannya yang kasar membalik-balik halaman majalah bisnis yang sampulnya sudah robek. Majalah itu terbit setahun yang lalu, edisi khusus tentang para pengusaha sukses. Dan di sana, di sampul belakang yang masih utuh, terpampang wajah seorang pria berambut perak, berdiri gagah di depan gedung pencakar langit. Wajah itu, dunia seakan berhenti berputar. Napas Huda tersangkut di kerongkongannya. Jantungnya berdebar kencang, bagai drum yang dipukul tak beraturan. Darahnya berdesir di telinganya. Itu adalah wajah yang pernah ia lihat setiap hari dalam mimpinya. Wajah yang mulai kabur dalam ingatannya, tetapi sekarang hadir dengan jelas dan nyata. Lebih tua, lebih berwibawa, dengan garis-garis keras di sekitar mata, tetapi itu adalah wajah yang sama. Wajah Harry, ayahnya. "Ayah?" gumannya. Suaranya bergetar tak percaya. Tangannya gemetar memegang majalah itu. Matanya membesar, tak berkedip, menatap foto itu seolah-olah takut ia akan menghilang jika ia mengalihkan pandangannya. Dia membalik halaman dengan gemetar, mencari artikel tentang pria itu. Dan di sana, dalam huruf-huruf tebal, tertulis, Harry Santoso, Raja Propri yang bangkit dari keterpurukan. Harry Santoso? Huda mengulang nama itu pelan. Itu bukan nama yang ia ingat. Ayahnya dulu hanya seorang pengusaha kecil yang baru memulai bisnis kontraktornya. Tapi wajahnya, tidak mungkin ada dua orang yang serupa persis. Dengan napas yang masih tersengal-sengal, ia membaca artikel itu dengan lahap. Diceritakan bagaimana Harry Santoso adalah seorang konglomerat properti yang sukses, seorang yang misterius dan tertutup. Dia muncul sekitar 18 tahun lalu dengan modal yang cukup besar dan membangun kerajaannya dari nol. Tidak banyak yang tahu tentang masa lalunya, hanya bahwa dia pernah mengalami kecelakaan parah yang menyebabkan kehilangan ingatan. Kecelakaan, kehilangan ingatan. Huda bergumam, pikirannya berputar cepat. Semuanya cocok. Waktu, kecelakaan, dan yang paling penting, wajah itu. Harapan yang selama ini hampir padam tiba-tiba berkobar lagi dengan dahsyat, membakar seluruh tubuhnya dengan adrenalin. Dia masih hidup. Ayahku masih hidup, bisiknya, kali ini dengan keyakinan yang membara. Air mata kebahagiaan dan kelegaan yang sudah lama tertahan akhirnya mengalir deras, membersihkan sedikit debu dan kotoran di pipinya. Dia memeluk majalah itu erat-erat, seperti memeluk seorang ayah yang telah hilang selama 2 dekade. Seorang tukang sampah lain, Pak Bandi, yang juga sedang berkeliling, mendekatinya dengan cemas. "Huda, kau kenapa? Kau nangis? Ada apa?" tanyanya, melihat ekspresi Huda yang tidak biasa. Huda menatap Pak Bandi. Matanya berbinar dengan cahaya yang belum pernah dilihat Pak Bandi sebelumnya. Dia ada. "Pak, ayahku ada," katanya sambil menunjukkan majalah itu. "Lihat, ini ayahku. Dia tidak meninggal. Dia kaya raya. Dia seorang konglomerat.
Pak Bandi, seorang lelaki tua yang sudah lama hidup di jalanan, memandangi majalah itu lalu memandangi Huda dengan ekspresi kasihan. Huda, nak, tenang dulu. Banyak orang yang mirip. Kau yakin ini ayahmu? Dia kan orang sangat kaya. Bagaimana mungkin? Aku yakin, Pak. Potong Huda dengan penuh semangat. Ini wajah ayahku. Aku tidak mungkin salah. Lihat ini. Dia merogoh saku dalam jaketnya dan mengeluarkan foto lama yang lusuh. Dia membandingkan kedua wajah itu. Lihat, mata yang sama, hidung yang sama, ini dia, Pak Bandi. Aku harus menemuinya. Pak Bandi menghela napas, menggeleng-geleng kepalanya. Hati-hati, nak. Dunia orang kaya itu berbeda dengan dunia kita. Jangan sampai kau malah sakit hati. Tapi Huda sudah tidak mendengarkan. Harapan yang telah menjadi kenyataan ini terlalu besar untuk dihalangi oleh kata-kata hati-hati. Dia melipat halaman majalah yang memuat alamat kantor pusat grup Santoso dan foto ayahnya dengan hati-hati, lalu menyimpannya di saku yang sama dengan foto lamanya. Sisa hari itu dihabiskannya dengan semangat yang menggebu-gebu. Gerobaknya terasa lebih ringan, langkahnya lebih mantap. Dia memiliki tujuan sekarang. Dia bukan lagi seorang pemulung yang tersesat. Dia adalah seorang anak yang akan menemukan ayahnya. Malam itu, di kamarnya yang sempit, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, Huda memandangi kedua foto itu, yang lama dan yang baru. Sebuah tekad membaja di hatinya. Ayah, tunggu aku. Anakmu akan mencarimu. Kita akan bertemu lagi. Dia akhirnya menemukan jejak ayahnya, dan tidak ada yang akan menghentikannya untuk menyatukan kembali keluarga yang telah hancur 20 tahun yang lalu. Seminggu setelah penemuan yang mengguncang jiwanya itu, Huda berdiri terpaku di seberang jalan, menatap sebuah gerbang besi hitam berukir yang seolah-olah menjulang hingga ke langit. Pagar itu, dengan puncak-puncaknya yang runcing, bukan hanya pembatas fisik, melainkan sebuah pernyataan keras tentang perbedaan dunia yang memisahkannya dari ayahnya. Di baliknya, terhampar sebuah rumah megah bergaya arsitektur modern minimalis, dengan dinding kaca dan beton yang memantulkan sinar matahari dengan sombongnya. Rumah itu bagai sebuah benteng yang tak tertembus, dan Huda, dengan baju lusuh serta sepatu compang-campingnya, merasa seperti seorang prajurit tak bersenjata yang hendak menyerang kastil. Jangan takut, Huda. Dia ayahmu, darah dagingmu, bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan jantung yang berdebar kencang bagaikan hendak melompat dari dadanya. Bau tubuhnya yang mungkin sedikit anyir akibat kerja keras kontras dengan aroma bunga melati yang harum semerbak dari taman mewah di dalam pagar. Dengan langkah goyah yang dipaksakan, ia menyeberang jalan dan berhenti tepat di depan gerbang. Jarinya yang kasar dan penuh kapalan terulur, gemetar, sebelum akhirnya menekan tombol bel yang terbuat dari kristal mengkilap. Suara lonceng yang merdu dan elegan bergema, seolah-olah menyanyikan lagu yang tidak dimengerti oleh orang sepertinya. Beberapa detik yang terasa seperti abad berlalu sebelum sebuah suara kasar menyela melalui interkom. "Ya, ada perlu apa?" Huda menelan ludah. Saya ingin bertemu dengan Bapak Heri Santoso." "Ada janji," bentak suara itu, penuh dengan kecurigaan dan sikap merendahkan. "Tidak, tapi..." "Kalau tidak ada janji, silakan pergi. Bapak Heri bukan sembarang orang yang bisa ditemui." Mendengar nada suara yang menghina itu, api kemarahan dan kebanggaan yang lama terpendam menyala dalam diri Huda. "Katakan padanya bahwa anaknya, Huda, yang ingin menemuinya," serunya. Suaranya lebih keras dan lebih berani dari yang ia kira. Ada keheningan sejenak di ujung lain interkom, seolah-olah orang di sana sedang mencerna kata-katanya. Kemudian, dengan suara mendengus, "Tunggu di situ." 5 menit kemudian, sebuah pintu kecil di samping gerbang besi yang besar itu terbuka. Seorang pria berpostur tegap dengan seragam security yang sempurna keluar. Wajahnya tajam, matanya kecil dan waspada, memandangi Huda dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan penuh penghakiman. "Ini adalah Ricardo, kepala satpam. Kau yang bilang mau ketemu Bapak Heri?" tanyanya. Kedua tangan disilangkan di dada. "Ya, Pak. Nama saya Huda. Saya anaknya," jawab Huda, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Ricardo mendengus keras, seolah-olah mendengar lelucon yang sangat tidak lucu. "Anak Bapak Heri,
ejeknya. Matanya menyapu tubuh Huda yang lusuh. Bapak Heri tidak punya anak. Kau pikir dengan baju compang-camping seperti itu dan wajah dekil, kami akan percaya omong kosongmu? Pergi sana, sebelum kusuruh anjing. Huda merasa wajahnya memanas. Saya tidak bohong. Saya punya bukti, teriaknya, merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan foto lama serta guntingan majalah. Lihat, ini dia. Ini ayah saya 20 tahun lalu, dan ini dia sekarang. Ricardo hanya melirik sekilas pada bukti yang ditunjukkan Huda, sama sekali tidak tertarik. Foto editan, majalah bekas. Itu bukan bukti. Sekarang, pergi. Hardiknya, sambil melangkah mendekat, mencoba mengintimidasi Huda dengan postur tubuhnya yang lebih besar. Tolong, Pak, saya mohon. Biarkan saya bertemu dengannya. Hanya 5 menit saja. Pinta Huda, suaranya pecah penuh dengan keputusasaan. Dia ayah saya. Kami terpisah karena kecelakaan. Setiap pengemis dan penipu yang datang ke sini selalu punya cerita sedih. Ricardo membentak, tidak bergeming. Kecelakaan? Keterpisahan? Cari cerita lain yang lebih meyakinkan. Bapak Heri adalah orang penting. Hidupmu tidak sebanding dengan waktunya yang berharga. Sekarang, enyah. Kata-kata itu menghunjam seperti pukulan di perut Huda. Rasanya lebih sakit daripada tendangan atau tinju. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia berusaha menahannya. Dia tidak boleh menyerah. Tidak sekarang. Tolong saya bersujud pada Anda. Rayunya, suaranya bergetar. 5 menit saja. Jika setelah bertemu dia bilang saya bukan anaknya, saya akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Saya janji. Ricardo menghela napas panjang, tampak semakin kesal. Matanya yang tajam memandang Huda, seolah-olah menimbang-nimbang. Kemudian, sebuah ide licik muncul di benaknya. Mungkin lebih baik membiarkan orang gila ini bertemu dengan bos dan diusir secara pribadi, sehingga ia kapok dan tidak kembali. Baik, katanya tiba-tiba, dengan nada yang lebih datar. Tunggu di sini. Aku akan menanyakan pada Bapak Heri. Tapi ingat, jika kau berbohong, konsekuensinya akan sangat buruk bagimu. Ricardo kemudian berbalik dan masuk melalui pintu kecil itu, meninggalkan Huda sendirian di luar gerbang. Jantungnya berdebar-debar antara harap dan cemas. Ia telah berhasil melewati penghalang pertama, tetapi pertempuran sesungguhnya masih akan datang. Gerbang besi itu masih tertutup rapat, memisahkannya dari ayah yang telah ia cari selama 20 tahun. Apakah gerbang itu akhirnya akan terbuka untuknya? Atau justru akan terkunci selamanya, mengubur harapannya untuk selama-lamanya? Waktu berjalan dengan lambat. Setiap detik terasa seperti siksaan bagi Huda yang menunggu dengan jantung berdebar kencang di luar gerbang besi yang angkuh itu. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran pertemuan yang mengharukan, pelukan erat, air mata kebahagiaan, dan pengakuan yang telah dinantikan selama 20 tahun. Ia terus memegang erat foto lama di sakunya, bagai jimat yang akan memberinya kekuatan. Akhirnya, suara interkom kembali berbunyi, memecah kesunyian. Bapak Heri bersedia memberimu 5 menit. Masuk. Gerbang besi itu perlahan terbuka dengan suara berderit halus, membuka pemandangan taman yang luas dan tertata sempurna. Huda melangkah masuk dengan hati-hati, seperti memasuki wilayah suci yang tidak boleh dinodai oleh kehadirannya yang lusuh. Ricardo menunggunya dengan wajah masam, lalu memandu Huda melewati jalan setapak batu yang bersih. 5 menit, tidak lebih. Desis Ricardo dengan suara rendah penuh ancaman. Buat satu langkah yang salah, dan kau akan berurusan dengan anjing penjaga. Mereka tiba di depan pintu kayu berukir yang megah. Ricardo membukanya dan memberi isyarat pada Huda untuk masuk. Ruang kerja yang terbentang di depan mata Huda begitu luas dan mewah, membuatnya hampir terpesona. Lantai marmer, rak buku setinggi langit-langit, dan perabotan kulit yang berkilau. Dan di sana, di belakang sebuah meja kerja besar dari kayu jati, duduk seorang pria, Heri Santoso. Darah Huda seolah membeku. Ini bukan lagi gambar di majalah. Ini adalah ayahnya, dalam daging dan darah. Wajahnya lebih tua, rambutnya telah memutih, tetapi garis-garis wajahnya masih sama. Huda bisa mengenalinya dimanapun. Ayah, kata Huda,
Suaranya pecah dan penuh emosi. Air matanya tanpa bisa dibendung lagi mengalir deras. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Dia berlari mendekati meja kerja dan berlutut di depan pria itu. Tangannya yang gemetar meraih tangan Harry yang sedang memegang pena. "Ayah, aku Huda. Anak ayah. Akhirnya aku menemukan ayah." Namun, tanggapan yang ia terima bukanlah pelukan hangat. Harry Santoso menarik tangannya dengan cepat. Wajahnya berkerut dalam ekspresi jijik dan kebingungan. Matanya, yang dulu selalu memandang Huda kecil dengan penuh kasih, kini kosong dan tak mengenali. "Kamu siapa?" tanya Harry dengan suara datar, namun terdengar kasar di telinga Huda. "Kenapa kamu memanggilku ayah?" Huda terpana, lututnya terasa lemas. "Ayah, tidak ingat? Aku Huda. Anak ayah dan ibu Maya. Dulu kita pernah naik mobil, lalu kecelakaan," ujarnya, berusaha menjelaskan dengan tergesa-gesa, sambil mengeluarkan foto lama dari sakunya. "Lihat, ayah, ini kita berdua. Ini ayah dulu, dengan kalung bulan sabitnya." Harry mengambil foto itu dengan enggan. Matanya hanya sekilas melihat sebelum melemparkannya kembali ke arah Huda. "Aku tidak tahu foto editan macam apa ini. Aku tidak punya anak. Dan aku tidak pernah memakai kalung seperti itu." Sakit yang dirasakan Huda lebih perih daripada luka fisik manapun. Rasanya seperti dadanya dirobek. Tapi ini benar. "Ayah, aku bersumpah. Kita tinggal di Jalan Melati dulu. Ayah suka menyanyikan lagu untuk ibu. Kita janji mau ke Taman Mini." "Sudah cukup." Sebuah suara wanita yang tegas memotong keputusasaan Huda. Seorang wanita paruh baya dengan seragam perawat putih bersih bergegas masuk ke dalam ruangan. Wajahnya tampak khawatir. Ini adalah Clara, perawat pribadi Harry. "Bapak Harry, baik-baik saja?" tanyanya pada Harry dengan suara lembut, sebelum menatap Huda dengan mata penuh peringatan. "Saudara, siapa Anda? Dan apa yang Anda lakukan pada Bapak Harry?" "Dia bilang dia anakku, Clara," kata Harry dengan suara kesal, menunjuk ke arah Huda yang masih berlutut. "Orang gila. Usir dia." Clara mendekati Huda, suaranya rendah namun tegas. "Saudara, saya minta Anda pergi sekarang." "Tapi saya anaknya. Dia ayah saya," bantah Huda, tidak mau menyerah. Air matanya terus mengalir. "Dia harus ingat." Clara membungkuk, mengambil foto yang tergeletak di lantai, dan melihatnya sekilas. Ekspresinya berubah, sedikit terkejut, sebelum kembali netral. Dia menatap mata Huda, dan untuk sesaat, Huda melihat sedikit belas kasihan di sana. "Saudara," kata Clara dengan suara yang lebih pelan, hanya untuk didengar Huda. "Bapak Harry mengalami cedera otak parah, akibat kecelakaan bertahun-tahun yang lalu. Dia menderita amnesia anterograde yang berat. Dia tidak ingat apapun tentang masa lalunya. Tidak tentang keluarganya. Tidak tentang hidupnya sebelum kecelakaan. Memaksanya hanya akan membuatnya stres dan membahayakan kesehatannya." Kata-kata Clara menghantam Huda bagai pukulan palu godam. Amnesia. Itu penjelasannya. Bukan karena ayahnya tidak mencintainya, tapi karena dia tidak bisa mengingatnya. "Tidak," isak Huda, tubuhnya terguncang. "Tidak mungkin. Keluarkan dia!" teriak Harry tiba-tiba, berdiri dari kursinya dengan wajah merah karena marah. "Aku tidak mau melihat orang gila ini lagi." Ricardo, yang sudah menunggu di dekat pintu, segera masuk dan menggigit lengan Huda yang kurus. "Ayah, tolong!" teriak Huda sambil diseret. Matanya tidak lepas dari wajah Harry. "Ingatlah. Ingat Ibu Maya. Ingat lagu itu. Di bawah sinar bulan." Pintu tertutup dengan keras, memutus kata-katanya. Huda terlempar kembali ke dunia nyatanya yang keras. Seorang pemuda miskin yang baru saja ditolak oleh ayah kandungnya sendiri. Pengakuan yang ia impikan berubah menjadi penolakan yang pahit. Ayahnya secara fisik ada di sana, tetapi ingatan tentang seorang ayah yang menyayanginya telah hilang selamanya, terkubur dalam-dalam luka di otaknya. Huda terhuyung-huyung keluar dari gerbang besi megah itu. Tubuhnya gemetar hebat.
Pemandangan taman yang indah dan rumah mewah di belakangnya kini terasa seperti latar belakang yang menusuk bagi drama penolakan yang baru saja dialaminya. Suara gerbang yang mengatup dengan keras sebagai pukulan terakhir yang menegaskan pengusirannya. Ia berdiri terpaku di trotoar. Napasnya tersengal-sengal, air matanya yang panas membasahi pipi yang kotor. Rasa malu, sakit, dan kebingungan bercampur menjadi satu, membuatnya merasa hampir tidak bisa bernapas. "Ayah, kenapa?" bisiknya lemah. Menatap tangan kosongnya seolah-olah masih bisa merasakan hangat tangan Harry yang dengan kasar menarik diri darinya. Kenangan akan tatapan kosong dan penuh jijik ayahnya itu akan terpatri selamanya dalam ingatannya. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menghalangi sinar matahari yang menyilaukan. Huda mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang membuatnya merinding. Bukan Ricardo, tapi pria yang lebih tinggi, lebih besar, dan memancarkan aura bahaya yang jauh lebih mengancam. Ini adalah Elang, kepala keamanan estate tersebut. Wajahnya seperti diukir dari batu, dengan mata tajam yang seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Huda dan menemukan semua ketakutannya. "Kau, anak muda." Suara Elang dalam, serak, dan penuh wibawa. "Apa maumu sebenarnya datang ke sini?" Huda, yang masih terguncang, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Saya hanya ingin bertemu ayah saya. Bapak Harry adalah ayah kandung saya." Elang mendengus. Suaranya seperti batu yang digosokkan. "Kau sudah dengar sendiri dari Bapak Harry. Dia tidak mengenalmu, tidak ingat, tidak peduli." Dia melangkah lebih dekat. Postur tubuhnya yang tegap membuat Huda merasa semakin kecil. "Kau pikir kami tidak pernah menghadapi penipu seperti kamu? Setiap tahun ada saja yang datang dengan cerita sedih, mengaku sebagai keluarga yang hilang, berharap dapat secuil dari kekayaan Bapak Harry." "Ini bukan tentang uang," bantah Huda, suaranya meninggi karena frustrasi. "Saya tidak butuh uangnya. Saya hanya ingin ayah saya kembali. Saya punya bukti." Tangannya yang gemetar merogoh saku dan mengeluarkan foto lama serta guntingan majalah. "Lihat, ini kami. Ini ayah saya." Elang hanya melirik sekilas pada bukti itu, sama sekali tidak tertarik. Matanya yang tajam kembali menatap Huda. "Foto bisa diedit. Majalah bisa dipalsukan. Di mata saya, kau tidak lebih dari pengganggu yang mencoba memanfaatkan kondisi sakit seorang pria tua yang kaya." "Tapi dia sakit. Dia tidak ingat. Itu sebabnya dia tidak mengenali saya," teriak Huda, merasa seperti berteriak pada tembok batu yang dingin. "Dan itu justru lebih berbahaya." Elang menyeringai, menunjukkan gigi yang putih dan rapi, namun tidak ramah. "Karena kau akan menggunakan alasan itu untuk terus mendekatinya, mengganggu ketenangannya, dan mungkin mencoba mempengaruhinya." Dia mencondongkan tubuhnya. Wajahnya begitu dekat hingga Huda bisa mencium aroma mint di napasnya. "Dengarkan baik-baik, anak muda. Bapak Harry telah membangun hidup barunya. Dia punya bisnis, reputasi, dan orang-orang yang melindunginya. Kau tidak termasuk di dalamnya." "Apa maksudmu?" tanya Huda, merasa ada ancaman terselubung dalam kata-kata Elang. "Maksud saya," kata Elang dengan pelan namun penuh tekanan, "lebih baik kau lupakan semua ini. Hapus kenangan bodohmu itu dari kepalamu. Anggap ayahmu sudah mati dalam kecelakaan itu. Karena jika kau nekat kembali..." Dia berhenti sejenak, matanya menyapu tubuh Huda yang kurus dan lusuh dari ujung kepala hingga kaki, seolah-olah menilai betapa mudahnya ia dihancurkan. Konsekuensinya tidak akan menyenangkan. Kota ini bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi seorang pemulung yang kesepian seperti kamu. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Huda merasa darahnya membeku. Ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah ancaman langsung terhadap keselamatannya. Elang tidak hanya melindungi Harry dari gangguan, tetapi seolah-olah melindungi sesuatu yang lain, sebuah rahasia. "Sekarang," kata Elang sambil melangkah mundur, wajahnya kembali ke ekspresi datarnya yang menyeramkan. "Pergi dari sini, dan jangan pernah kembali. Jika aku melihat wajahmu lagi di sekitar sini, kau akan menyesal." Dengan ancaman itu menggantung di udara, Elang berbalik dan masuk kembali melalui gerbang kecil, meninggalkan Huda sendirian di trotoar dengan rasa takut dan kemarahan yang baru. Penolakan dari ayahnya adalah satu hal,
Tetapi ancaman dari Elang adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini membuktikan satu hal, ada sesuatu yang disembunyikan. Jika Harry benar-benar tidak ingat apa-apa dan Huda hanyalah pengganggu biasa, mengapa perlu ancaman seperti itu? Huda memandangi rumah megah itu sekali lagi, tetapi kali ini, matanya tidak lagi dipenuhi harapan yang naif, melainkan dengan tekad yang membara. Elang justru memberinya alasan untuk tidak menyerah. Ada sesuatu yang tidak beres, dan dia akan mencari tahu apa itu. Ayahnya mungkin tidak mengingatnya, tetapi ancaman itu membuktikan bahwa identitasnya sebagai anak Harry adalah ancaman bagi seseorang. Dan Huda bertekad untuk menjadi ancaman yang sesungguhnya bagi siapapun yang telah merampas ayahnya darinya. Malam itu, kamar kos Huda yang sempit dan lembab terasa lebih menyiksa daripada biasanya. Bayangan akan tatapan kosong Harry dan ancaman dingin Elang bergantian menghantui pikirannya. Ia duduk di tepi dipan usangnya, memegang erat foto lama yang sudah lusuh. Lampu neon murahan di langit-langit berkedip-kedip, seiring dengan gejolak dalam hatinya. Apakah Pak Rudi benar? Haruskah aku menerima kenyataan ini? Gumamnya pada foto itu. Wajah kecilnya yang ceria dalam foto itu seolah menuduhnya telah menyerah. Tapi dia bahkan tidak memberiku kesempatan. Dia melihatku seperti sampah. Air mata kepahitan menetes di pipinya. Penolakan itu terasa lebih menyakitkan daripada semua cubitan dan hinaan yang pernah ia terima di panti asuhan. Ditolak oleh orang yang seharusnya paling mencintaimu adalah luka yang berbeda. Rasanya seperti bagian dari jiwanya tercabik paksa. Keesokan harinya, dengan mata bengkak dan hati yang masih remuk, Huda memaksakan diri untuk kembali bekerja. Gerobak sampahnya terasa lebih berat dari biasanya, dan langkahnya tertatih-tatih. Setiap sudut kota mengingatkannya pada kenyataan pahit yang ia hadapi. Sudah, kau kenapa? Wajahmu seperti orang tidak sempat tidur semalaman. Sapa Pak Rudi saat mereka bertemu di lokasi pemulungan biasa. Huda mengangkat bahu, mencoba tersenyum tapi gagal. Tidak apa-apa, Pak. Hanya memikirkan sesuatu. Pak Rudi mendekat. Matanya yang berpengalaman memandangi Huda dengan tajam. Ini tentang ayahmu lagi, kan? Kau sudah mencarinya. Huda mengangguk pelan, menundukkan kepalanya. Aku menemukannya, Pak. Wajah Pak Rudi berbinar. Lalu, bagaimana? Kau sudah bertemu? Dia tidak mengingatku, Pak. Jawab Huda, suaranya bergetar. Dia kaya raya, tinggal di rumah megah. Tapi dia mengalami cedera otak. Amnesia. Dia melihatku seperti aku sampah yang harus diusir. Pak Rudi menghela napas panjang. Wajahnya berubah masam. Sudah kuduga. Dunia mereka berbeda dengan dunia kita. Nak, bagi mereka, kita ini pengganggu. Mungkin lebih baik kau lupakan saja. Hidupmu sudah cukup sulit tanpa harus mengejar bayangan. Tapi dia ayahku, Pak, bantah Huda, matanya berkaca-kaca. Bagaimana mungkin aku melupakannya? Aku masih ingat bagaimana dia menggendongku, menyanyikan lagu untukku. Kenangan itu bisa menjadi racun jika kau biarkan menghantuimu. Huda, kata Pak Rudi dengan bijak, meletakkan tangan kasar di bahu Huda. Kadang, kita harus belajar melepaskan apa yang tidak bisa kita miliki. Ayahmu mungkin masih hidup, tapi bagi dia, kamu sudah mati bersama ingatannya. Mencari-carinya hanya akan membuatmu semakin sakit hati. Nasihat Pak Rudi masuk akal, tapi hati Huda menolak. Bagaimana mungkin melepaskan seseorang yang telah menjadi alasan ia bertahan selama 20 tahun? Sepanjang hari, Huda bekerja seperti robot. Pikirannya terus kembali ke rumah megah itu. Ancaman Elang juga terus terngiang-ngiang. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Apakah ia harus takut? Atau justru ancaman itu adalah bukti bahwa ia berada di jalur yang benar? Saat ia mendorong gerobaknya melewati sebuah toko elektronik, televisi di etalase menayangkan wawancara dengan Harry Santoso. Pria itu terlihat begitu berwibawa dan dingin, berbicara tentang ekspansi bisnisnya. Tidak ada sedikit pun keraguan atau kehangatan dalam matanya. Huda merasa seperti ditampar. Itu benar-benar ayahnya. Tapi sekaligus bukan. Malam kedua, keputusasaan semakin dalam. Ia mengeluarkan guntingan majalah dan fotonya, membandingkan kedua wajah itu.
Apa gunanya? Dia bahkan tidak mau mengenaliku. Mungkin lebih baik aku mengikuti nasihat Pak Rudi. Melupakannya. Mencoba hidup dengan tenang. Tapi kemudian, bayangan wajah ibunya, Maya, muncul dalam pikirannya. Ibunya yang selalu tersenyum, yang mencintai ayahnya sepenuh hati. Apakah ibunya akan rela melihat Huda menyerah begitu saja? Tidak. Bisiknya pada diri sendiri, mengepalkan tangannya. Aku tidak bisa menyerah. Tidak untuk ibu. Tidak untuk diriku yang berusia 5 tahun yang berjanji akan menemukan ayahnya. Keputusasaan itu perlahan berubah menjadi tekad yang membara. Ya, ayahnya mungkin tidak mengingatnya. Ya, ada ancaman dari orang-orang di sekeliling ayahnya. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Itu justru alasan untuk terus berjuang. Jika ayahnya tidak bisa mengingatnya, maka dialah yang harus mengingatkan ayahnya. Jika ada orang yang mencoba menghalanginya, maka dia harus lebih pintar dan lebih kuat dari mereka. Dia menyimpan foto dan guntingan majalah itu dengan hati-hati. Air mata telah kering, digantikan oleh api tekad di matanya. Penolakan dan ancaman itu justru mengukuhkan keyakinannya. Ayahnya ada di sana, terjebak dalam penjara ingatannya sendiri, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin tidak menginginkan pemulung miskin seperti Huda mengganggu status quo mereka. Baiklah, ayah, gumam Huda, memandang ke arah rumah megah yang jauh itu. Kau mungkin telah mengusirku. Kau mungkin tidak mengingatku. Tapi aku adalah anakmu. Darahmu mengalir dalam nadiku. Dan aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan siapa diriku. Dan aku akan membebaskanmu dari penjara lupa yang mengurungmu. Ditolak oleh darah sendiri bukanlah akhir. Bagi Huda, itu adalah awal dari sebuah perjuangan baru. Sebuah perjuangan yang tidak lagi didasari oleh harapan naif akan pelukan hangat, tetapi oleh tekad baja untuk membongkar kebenaran dan merebut kembali ayahnya, tidak peduli betapa berbahayanya konsekuensinya. 3 hari telah berlalu sejak penolakan pahit itu, tetapi luka di hati Huda masih terasa segar dan perih. Ia mencoba kembali ke rutinitasnya, mendorong gerobak sampahnya menyusuri jalanan yang familiar, namun semangatnya telah pudar. Setiap langkahnya terasa hampa. Setiap tawar yang anak-anak di jalan hanya mengingatkannya pada masa kecilnya yang direnggut begitu saja. Pikirannya terus-menerus kembali pada tatapan kosong Harry dan ancaman dingin elang. Pada suatu sore, saat Huda sedang memilah botol plastik di sebuah pusat daur ulang kecil, seorang wanita dengan pakaian sederhana namun rapi mendekatinya. Wanita itu mengenakan kerudung dan wajahnya terlihat lembut, meski ada garis-garis kelelahan di sekitar matanya. "Permisi, apakah kamu Huda?" tanya wanita itu dengan suara rendah. Huda segera waspada, tangannya refleks menggenggam gagang gerobaknya. Setelah ancaman elang, setiap orang asing yang mendekatinya menimbulkan kecurigaan. "Iya, siapa Anda?" Wanita itu memberikan senyuman kecil yang menenangkan. "Tenang, aku tidak bermaksud buruk. Namaku Clara. Aku adalah perawat Bapak Harry." Mendengar nama itu, jantung Huda berdebar kencang. Mata Clara, ya, itu dia. Wanita yang menariknya keluar dari ruangan Harry. "Apa yang Anda inginkan? Apakah elang mengirim Anda? Untuk memperingatkanku lagi?" Tanyanya dengan nada sedikit kasar, tubuhnya tegang. Clara menggelengkan kepala, matanya menunjukkan empati. "Tidak, aku datang sendiri. Aku ingin meminta maaf atas apa yang terjadi beberapa hari lalu." Huda terdiam, tidak percaya. "Meminta maaf? Tapi Anda yang mengusirku." "Aku tahu," jawab Clara dengan sedih. "Dan aku menyesal. Tapi saat itu, yang bisa kulakukan hanyalah melindungi Bapak Harry dari stres yang berlebihan. Kondisinya sangat rapuh." Dia melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. "Bisakah kita bicara di tempat yang lebih privat?" Dengan ragu-ragu, Huda mengangguk dan membawa Clara ke sebuah warung kopi kecil di ujung jalan, jauh dari keramaian. Mereka duduk di sudut yang paling sepi. "Setelah kamu pergi," Clara mulai, suaranya berbisik, "aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Dan foto yang kau bawa, itu membuatku penasaran." Dia mengambil napas dalam-dalam. "Aku sudah merawat Bapak Harry selama 5 tahun. Selama itu,
Tidak pernah ada seorang pun yang mengaku sebagai keluarga. Sampai kamu datang. Jadi Anda percaya padaku? Tanya Huda penuh harap. Clara tidak langsung menjawab. Matanya menatap Huda dengan dalam, seolah-olah mencoba mencari kemiripan dengan pria yang dirawatnya setiap hari. Aku tidak tahu, Huda. Tapi yang aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Lang, dia terlalu protektif. Terlalu agresif. Dia mengancamku, sahut Huda dengan getir. Bilang, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Clara mengangguk pelan, wajahnya serius. Itu tidak mengejutkan. Lang telah bekerja untuk Bapak Harry sejak dia bangkit dari kecelakaannya. Dia lebih dari sekadar kepala keamanan. Dia seperti penjaga pribadi yang mengontrol segala akses ke Bapak Harry. Bahkan aku sebagai perawat pun diawasi dengan ketat. Kenapa? Apa yang mereka sembunyikan? Desak Huda, merasakan denyut kebenaran mulai berdetak. Itulah yang ingin ku ketahui, jawab Clara. Bapak Harry, kondisinya aneh. Amnesianya sangat spesifik. Dia masih bisa berfungsi dengan normal dalam bisnis, ingat keterampilan dan pengetahuannya. Tapi ingatan personalnya, tentang masa lalunya, hampa total. Seperti dihapus. Atau disembunyikan, tambah Huda dengan suara bergetar. Andai saja aku bisa membuatnya ingat. Ada begitu banyak kenangan. Clara meletakkan tangannya di atas tangan Huda yang kasar. Dengarkan, Huda. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi jika kamu benar-benar anaknya, kamu berhak untuk tahu. Dan Bapak Harry berhak untuk mendapatkan kembali keluarganya, jika itu memungkinkan. Jadi Anda akan membantuku? Tanya Huda, hampir tidak percaya dengan perubahan nasib ini. Aku akan mencoba, jawab Clara dengan tekad. Tapi harus sangat hati-hati. Lang dan orang-orangnya ada di mana-mana. Jika mereka tahu aku membantumu, aku akan dipecat atau lebih buruk. Dia mengambil selembar kertas dari tasnya dan menuliskan sebuah nomor. Ini nomor teleponku. Jangan hubungi aku kecuali sangat penting. Aku yang akan menghubungimu ketika ada kesempatan. Huda menerima kertas itu seperti menerima harta karun. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ada seseorang yang memihaknya. Terima kasih, Bu Clara. Anda tidak tahu betapa ini berarti bagiku. Clara tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Jangan panggil aku, Bu. Panggil saja Clara. Dia berdiri untuk pergi. Huda, bersabarlah. Ini akan seperti berjalan di atas ranjau. Tapi percayalah, jika ada kebenaran di balik semua ini, kita akan menemukannya. Setelah Clara pergi, Huda duduk sendiri di warung kopi itu untuk waktu yang lama, memegang erat kertas dengan nomor telepon Clara. Rasa kesepian dan keputusasaan yang menggerogotinya selama 3 hari terakhir mulai mencair, digantikan oleh sebuah harapan baru. Dia tidak sendirian lagi. Sekarang, ada seorang sekutu di dalam benteng musuh. Seorang sekutu yang bisa membantunya menembus tembok amnesia ayahnya dan mungkin, suatu hari nanti, mengembalikan ayahnya yang hilang padanya. Perjuangannya belum berakhir. Malahan, itu baru saja dimulai. Dan kali ini, dia tidak akan berjalan sendirian di dalam kegelapan. Pertemuan rahasia dengan Clara bagai embun penyejuk di padang gurun kesendirian Huda. Selama beberapa hari berikutnya, semangatnya kembali membara. Gerobak sampahnya yang reot seolah tak lagi terasa berat, langkahnya lebih ringan, dan matanya yang biasanya redup kini kembali berbinar dengan tekad. Ia terus menjalani rutinitasnya, tetapi dengan kesadaran baru bahwa ada mata yang mengawasinya dari dalam rumah megah itu, mata seorang sekutu. Suatu malam, telepon genggam murahan Huda yang biasanya hanya berdering untuk pesan dari Pak Rudi atau teman-teman pemulung, tiba-tiba bergetar dengan nomor yang tidak dikenal. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera mengangkatnya. Halo. Huda, ini Clara. Suara di seberang sana berbisik, terdengar terburu-buru. Kau ada waktu sekarang? Kita perlu bicara. Tentu. Di mana? Tanya Huda, segera waspada. Tidak, terlalu berisiko bertemu. Aku menelepon dari kamarku. Dengarkan, ada perkembangan penting. Clara terdengar mengambil napas dalam. Besok malam,
Ada acara besar di rumah, pesta pertunangan. Huda mengerutkan kening. Pertunangan? Siapa? Bapak Harry, jawab Clara, dan kata-katanya berikutnya membuat darah Huda membeku. Dia akan bertunangan dengan Diana Wijaya. Diana Wijaya? Siapa dia? Tanya Huda. Rasa cemas mulai menggeliat di perutnya. Seorang sosialita, anak tunggal dari konglomerat rival Bapak Harry. Keluarga Wijaya. Pernikahan ini lebih seperti merger bisnis daripada urusan cinta. Jelas Clara, suaranya penuh kekhawatiran. Diana adalah wanita yang sangat ambisius. Dia sudah mengincar Bapak Harry, dan tentu saja, kekayaannya selama bertahun-tahun. Huda terduduk di depannya yang keras, pikirannya berputar kencang. Tapi, dia bahkan tidak ingat siapa dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menikah? Persis, Huda, itulah masalahnya, desis Clara. Dalam kondisi Bapak Harry sekarang, dia sangat mudah dipengaruhi. Elang dan Diana, mereka seperti tim. Elang mengontrol akses ke Bapak Harry, dan Diana memanfaatkan pengaruhnya. Aku yakin, mereka punya agenda sendiri. Dan aku, kehadiranku sebagai anak kandungnya. Gumam Huda, mulai memahami. Adalah ancaman terbesar bagi rencana mereka, sambung Clara dengan tegas. Jika Bapak Harry punya ahli warisah, apalagi anak kandung, maka kekuasaan Diana atas harta Bapak Harry, setelah mereka menikah nanti, akan sangat berkurang. Begitu juga pengaruh Elang. Kau adalah batu sandungan terbesar dalam rencana mereka. Huda menghela napas panjang. Rasa pahit membanjiri mulutnya. Jadi ini bukan sekadar penolakan, karena ayahnya tidak ingat. Ini adalah persoalan yang lebih gelap, lebih dalam. Ini tentang uang, kekuasaan, dan warisan. Jadi, semua ini penolakan, ancaman Elang semuanya karena uang, tanyanya, suaranya getir. Bukan hanya uang, Huda, tapi juga kontrol, jelas Clara. Dengan Bapak Harry dalam kondisi ini, mereka bisa memanipulasinya sesuai keinginan mereka. Tapi jika suatu hari ingatannya kembali, atau jika ada ahli waris yang sah muncul, kekuasaan mereka akan runtuh. Diam sejenak mengisi sambungan telepon, hanya diisi oleh napas berat mereka berdua. Apa yang harus kulakukan, Clara? Tanya Huda akhirnya, merasa kecil dan tidak berdaya menghadapi musuh yang begitu besar dan kuat. Untuk sekarang, kau harus tetap tenang dan waspada, nasihat Clara. Acara pertunangan besok akan dijaga ketat oleh Elang dan orang-orangnya. Kau tidak boleh mendekat. Mereka akan siap menghadapimu. Tapi aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia ayahku, dan dia akan dinikahkan dengan wanita yang hanya menginginkan hartanya. Protes Huda, rasa frustrasi menyembur dalam suaranya. Aku tahu, Huda. Aku tahu. Suara Clara terdengar menenangkan. Tapi kita harus pintar. Melawan secara langsung sekarang hanya akan membuatmu disingkirkan. Kita butuh bukti. Bukti kuat yang tidak bisa mereka bantah. Bukti seperti apa? Bukti bahwa kau benar-benar anak Bapak Harry. Bukti yang bisa membuat pihak berwajib atau pengadilan turun tangan. Dan mungkin juga bukti tentang konspirasi di balik semua ini, jawab Clara. Aku akan berusaha mencari informasi lebih lanjut dari dalam. Tapi kau juga harus berhati-hati. Elang mungkin akan memperketat penjagaan. Dan tidak mustahil dia akan berusaha mencarimu untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Ancaman itu kembali menggantung, tetapi kali ini terasa lebih nyata dan lebih berbahaya. Baiklah, kata Huda akhirnya, mengepalkan tangannya. Aku akan menunggu instruksimu. Tapi Clara, tolong, jaga ayahku. Aku akan berusaha, Huda. Aku berjanji. Clara terdengar seperti hendak menutup telepon, tapi kemudian berhenti. Huda, kau yakin, kan? Kau yakin dia benar-benar ayahmu? Huda memandang foto lama di mejanya, pada wajah pria yang tersenyum hangat dengan kalung bulan sabit di lehernya. Aku lebih yakin tentang ini daripada tentang apapun dalam hidupku, Clara. Dia adalah ayahku. Kalau begitu, kita akan berjuang bersama, kata Clara dengan penuh keyakinan sebelum menutup telepon. Malam itu, Huda tidak bisa tidur.
Pikirannya dipenuhi oleh bayangan seorang wanita bernama Diana, dengan senyum manipulatifnya, dan Elang, dengan ancaman terselubungnya. Ayahnya tidak hanya menjadi tawanan dalam penjara ingatannya sendiri, tetapi juga menjadi pion dalam permainan orang-orang yang haus kekuasaan. Pertunangan itu bukan hanya tentang dua orang yang akan menikah. Itu adalah tentang penyatuan dua kekaisaran bisnis, dan tentang penguburan akhir sebuah kebenaran. Kebenaran bahwa Heri Santoso pernah menjadi Heri, seorang suami dan ayah yang mencintai keluarganya lebih dari segalanya. Dan Huda, seorang pemulung miskin, adalah satu-satunya orang yang berdiri di antara rencana jahat mereka dan ayahnya yang tak berdaya. Tekadnya mengeras. Ia tidak akan membiarkan mereka mengambil ayahnya untuk kedua kalinya. Malam setelah panggilan telepon dari Clara, Huda tidak dapat memejamkan mata. Bayangan ayahnya yang akan dinikahkan dengan wanita ambisius seperti Diana membuatnya gelisah. Ia merasa waktu seolah berjalan terlalu cepat, sementara ia masih terkatung-katung tanpa bukti kuat yang dapat mengubah segalanya. Keesokan paginya, saat ia sedang memilah sampah di sebuah kompleks perkantoran, teleponnya bergetar. Lagi-lagi dari nomor yang tidak dikenal. "Clara?" Sambutnya dengan suara berbisik. "Iya, ini aku. Dengarkan, kita tidak punya banyak waktu." Suara Clara terdengar tegang dan terburu-buru. "Aku punya ide, tapi ini sangat berisiko." "Apa itu?" tanya Huda, segera waspada. "Kita butuh bukti ilmiah yang tak terbantahkan bahwa kau adalah anak kandung Bapak Heri. Kita butuh tes DNA. Tes DNA. Kata-kata itu menggema di benak Huda. Itu adalah bukti yang ia butuhkan. Sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahkan oleh Elang atau Diana. "Tapi bagaimana caranya?" tanyanya. "Aku tidak mungkin bisa mendekati ayahku, apalagi mengambil sampel darinya." "Disinilah bagian berisikonya," jawab Clara. "Aku yang akan mengambil sampel DNA Bapak Heri." Huda tercengang. "Kau? Tapi itu sangat berbahaya, Clara, jika ketahuan." "Aku tahu risikonya," potong Clara. "Tapi ini adalah satu-satunya cara. Sebagai perawat, aku memiliki akses untuk mengambil sampel seperti helai rambut atau bekas sikat gigi tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi aku tidak bisa melakukannya terlalu sering. Aku harus mencari momen yang tepat." "Dan bagaimana dengan sampel dariku?" tanya Huda. "Kau harus pergi ke klinik DNA swasta. Aku sudah mencari informasinya. Ada satu yang cukup terpercaya di pusat kota. Mereka bisa melakukan tes dengan cepat dan rahasia. Tapi biayanya cukup mahal." Huda menghela napas. "Uang. Selalu saja uang yang menjadi penghalang. Berapa kira-kira?" "Setidaknya 5 juta rupiah untuk hasil yang cepat dan akurat." 5 juta. Bagi Huda, itu adalah jumlah yang sangat besar. Butuh berbulan-bulan baginya untuk mengumpulkan uang sebanyak itu dari memulung. Aku tidak punya uang sebanyak itu, Clara," akunya dengan suara lirih. Rasa malu dan frustrasi menyelimutinya. Clara terdiam sejenak. "Aku mengerti. Tapi, Huda, ini adalah investasi untuk masa depanmu. Untuk kebenaran. Apa kau punya barang berharga yang bisa dijual? Atau bisakah kau meminjam dari seseorang?" Huda memandang sekeliling kamar kosnya yang nyaris tidak berisi apa-apa. Satu-satunya barang yang paling berharga baginya adalah foto lama dan boneka beruangnya. Keduanya tidak ada harganya bagi orang lain. "Aku akan berusaha, Clara. Beri aku waktu," janjinya, meski hati kecilnya meragukan. "Baik. Tapi jangan terlalu lama. Setiap hari sangat berharga. Aku akan mencoba mengambil sampel Bapak Heri dalam waktu dekat. Hubungi aku jika kau sudah siap." Setelah menutup telepon, Huda duduk termenung. 5 juta. Bagaimana mungkin ia mengumpulkan uang sebanyak itu? Meminjam dari Pak Rudi? Lelaki tua itu hidupnya juga pas-pasan. Teman-teman pemulung lainnya? Mereka bahkan lebih miskin darinya. Beberapa hari berlalu dengan Huda berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang. Ia mengambil lebih banyak shift kerja, memulung hingga larut malam, bahkan mencoba menjadi kuli panggul di pasar. Namun, uang yang terkumpul masih sangat jauh dari target. Pada suatu sore, saat ia sedang beristirahat di pinggir jalan, seorang wanita tua mendekatinya.
Maaf, Nak, apakah kau tahu di mana saya bisa menemukan penjual barang-barang antik? Huda menggeleng. Maaf, Bu, tidak. Wanita itu melihat boneka beruang usang yang selalu dibawa Huda di gerobaknya. Wah, boneka itu sangat tua. Apakah kau mau menjualnya? Huda segera memeluk boneka beruangnya erat-erat. Tidak, Bu. Ini peninggalan ibuku. Wanita itu mengangguk mengerti. Sayang sekali. Itu adalah boneka langka dari tahun 90-an. Jika dalam kondisi baik, bisa laku sampai 3 juta. 3 juta? Huda hampir tidak percaya dengan telinganya. Boneka usangnya yang nyaris tak berbentuk itu bernilai 3 juta? Benarkah, Bu? Tanyanya, tidak percaya. Iya. Tapi sayang, boneka MU sudah sangat rusak. Mungkin hanya bernilai 500.000 sekarang. 500.000. Itu masih sangat jauh dari 5 juta. Tapi itu adalah awal. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Mungkin ia harus melepas beberapa kenangannya untuk mendapatkan kebenaran yang lebih besar. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk menjual beberapa barang berharga yang ia kumpulkan selama ini. Sebuah arloji kuno yang ia temukan di tempat sampah, sebuah guci kecil yang masih utuh, dan dengan hati yang hancur, boneka beruangnya. Setelah bernegosiasi dengan beberapa pengepul barang bekas, ia berhasil mengumpulkan hampir 2 juta rupiah. Masih kurang 3 juta. Dengan perasaan putus asa, ia akhirnya mendatangi Pak Rudi. Pak, aku butuh bantuan, katanya, merasa sangat malu. Pak Rudi memandangnya dengan heran. Ada apa, Nak? Kau terlihat sangat tertekan. Aku butuh uang, Pak. 3 juta. Aku akan mengembalikannya. Aku janji. Pak Rudi mengerutkan kening. 3 juta? Untuk apa, Huda? Apakah ini masih tentang ayahmu? Huda mengangguk. Air mata mulai menggenang. Aku butuh bukti, Pak. Bukti bahwa dia benar-benar ayahku. Aku butuh tes DNA. Tapi biayanya sangat mahal. Pak Rudi menghela napas panjang. Huda, Nak, aku ingin membantumu. Tapi 3 juta itu tabunganku untuk biaya pengobatan istriku. Huda menunduk. Putus asa. Aku mengerti, Pak. Maaf telah merepotkan. Dia berbalik untuk pergi. Tetapi Pak Rudi memegang lengannya. Tunggu. Lelaki tua itu membuka dompetnya yang usang dan mengeluarkan selembar kartu ATM. Ini tabunganku. Tidak banyak, hanya sekitar 2 juta. Ambillah. Bayarkan ketika kau sudah bisa. Huda terkejut. Air matanya akhirnya tumpah. Pak, aku tidak bisa. Sudah, ambil, kata Pak Rudi dengan suara parau. Aku percaya padamu, Nak. Kau anak yang jujur dan pekerja keras. Jika ayahmu benar-benar orang kaya seperti katamu, kau pasti akan membayarnya kembali. Jika tidak, ya, anggap saja sebagai hadiah untuk pernikahanku nanti. Dengan tangan gemetar, Huda menerima kartu ATM itu. Rasa haru dan tanggung jawab yang besar menyelimutinya. Sekarang, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepercayaan yang diberikan Pak Rudi padanya. Dengan uang yang terkumpul, ia segera menghubungi Clara. Clara, aku sudah dapat uangnya. Aku siap untuk tes DNA. Bagus, sahut Clara, terdengar lega. Aku sudah berhasil mengambil beberapa helai rambut Bapak Harry dari sisirnya. Aku akan mengirimkannya padamu besok dengan kurir rahasia. Kau harus segera membawanya ke klinik bersama dengan sampelmu. Keesokan harinya, sebuah paket kecil tiba di tangan Huda. Di dalamnya, terdapat beberapa helai rambut berwarna perak yang dibungkus dengan plastik bening. Huda memegangnya dengan hati-hati. Ini adalah bagian dari ayahnya. Bukti fisik yang menghubungkan mereka. Dengan jantung berdebar-debar, ia pergi ke klinik DNA yang telah direkomendasikan Clara. Setelah memberikan sampel dan membayar biaya yang hampir membuatnya pusing, seorang petugas berkata padanya, hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Kami akan mengirimkan SMS ke nomor Anda. 3 hari. 72 jam yang terasa seperti hukuman penjara bagi Huda.
Setiap detik terasa panjang dan menyiksa. Apakah hasilnya akan membuktikan bahwa ia benar? Atau justru akan menghancurkan sisa harapannya yang terakhir? Ia menghabiskan waktu dengan bekerja keras, berusaha mengalihkan pikirannya. Namun, bayangan akan hasil tes DNA itu selalu menghantuinya. Ini adalah taruhan terbesarnya. Jika ia benar, ia akan memiliki senjata untuk melawan Elang dan Diana. Jika salah, maka hidupnya selama ini dibangun di atas kebohongan, dan ia telah menjual kenangan berharganya untuk sebuah kepalsuan. 3 hari menunggu hasil tes DNA terasa seperti 3 tahun bagi Huda. Setiap getar telepon genggam murahannya membuat jantungnya berdebar kencang. Hanya untuk kemudian tenggelam dalam kekecewaan ketika yang muncul hanyalah pesan dari Pak Rudi atau teman-teman pemulungnya. Kerjanya menjadi tidak fokus. Gerobaknya seringkali terbengkalai di pinggir jalan saat pikirannya melayang kepada helai-helai rambut berwarna perak yang kini berada di laboratorium, memegang kunci takdirnya. Pada akhir hari ketiga, saat matahari mulai tenggelam dan Huda sedang bersiap untuk pulang, teleponnya akhirnya bergetar dengan sebuah SMS dari nomor yang tidak dikenal. Tangannya gemetar begitu hebatnya, hingga hampir saja menjatuhkan teleponnya. SMS, kepada YTH. Bapak Huda. Hasil tes DNA nomor TRX 78834 telah keluar. Silakan mengambilnya di klinik pada jam kerja. Harap membawa identitas. Dia tidak menunggu sampai besok. Dengan energi yang tiba-tiba membanjiri tubuhnya yang lelah, Huda segera mendorong gerobaknya ke gudang sewaan, lalu bergegas naik angkutan umum menuju pusat kota. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan, dicampur dengan rasa takut dan harapan yang sama besarnya. Saat tiba di klinik yang bersih dan ber-AC itu, rasanya seperti masuk ke dunia yang sama sekali asing. Petugas di belakang meja menerimanya dengan sikap profesional yang dingin. Huda, untuk mengambil hasil tes DNA, katanya, suaranya sedikit gemetar. Petugas itu memintanya menunjukkan KTP, lalu mengambil sebuah amplop coklat tebal dari laci. Huda menerima amplop itu dengan tangan yang berkeringat. Ini adalah momen kebenaran. Seluruh hidupnya selama 20 tahun akan ditentukan oleh selembar kertas di dalam amplop ini. Dengan napas tertahan, ia merobek amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas dengan logo klinik. Matanya langsung menuju ke bagian paling bawah, di mana kesimpulan tertulis. Hasil analisis DNA. Kecocokan, 99,9. Kesimpulan, Heri Santoso adalah ayah biologis dari Huda. Ya, aku tahu, teriak Huda, tidak bisa menahan diri. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Dia melompat-lompat kecil di ruang tunggu yang steril itu, membuat petugas dan beberapa pengunjung lain memandangnya dengan heran. Tapi dia tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, dia memiliki kepastian. Dia bukan anak liar. Dia memiliki ayah. Heri Santoso adalah darah dagingnya sendiri. Dia memeluk hasil tes itu erat-erat, seperti memeluk ayahnya. Sekarang, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tidak Lang, tidak Diana, bahkan tidak ayahnya sendiri dengan amnesianya. Ilmu pengetahuan telah berbicara. Dengan langkah ringan penuh kemenangan, Huda meninggalkan klinik. Pikirannya dipenuhi dengan rencana. Dia akan menunjukkan ini pada ayahnya, pada Lang, pada dunia. Dia akan menuntut haknya sebagai anak. Mungkin, dengan bukti ini, ayahnya bisa diyakinkan untuk menjalani perawatan, atau setidaknya, memberinya kesempatan. Dia memutuskan untuk tidak menunggu. Esok terlalu lama. Dia harus menemui Clara dan merencanakan langkah selanjutnya. Dengan bukti ini di tangan, segalanya akan berbeda. Keesokan paginya, saat fajar baru merekah, Huda sudah berdiri di dekat telepon umum, menunggu dengan sabar untuk menghubungi Clara. Dia ingin memberitahunya kabar baik ini. Namun, sebelum sempat memutar nomor, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor berhenti mendadak di depannya. 2 pria bertubuh besar dan berwajah dingin melompat keluar. "Huda?" tanya salah satu pria itu, suaranya datar. Huda, yang waspada, segera melangkah mundur. "Siapa kamu?" Pria itu tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, mereka menangkap kedua lengan Huda dan mendorongnya dengan kasar ke dalam mobil. Huda berteriak, berusaha melawan, tetapi tubuhnya yang kurus tidak berdaya melawan kekuatan kedua pria itu.
Lepaskan aku. Apa maumu? Teriaknya sambil berjuang. Salah satu pria itu menyumpal mulutnya dengan kain, sementara yang lain mengikat tangannya. Matanya ditutup dengan kain hitam. Dunianya berubah menjadi gelap, dan ketakutan yang luar biasa menyergapnya. Apakah ini ulasan elang? Apakah mereka akan membunuhnya? Setelah perjalanan yang berkelok-kelok dan membuatnya mual, mobil akhirnya berhenti. Huda diseret keluar dan didorong ke sebuah ruangan. Penutup matanya dibuka, dan ia mendapati dirinya berada di sebuah gudang kosong yang gelap dan berdebu. Dan di sana, berdiri dengan sikap angkuh, adalah elang. Kita bertemu lagi, anak muda, kata elang dengan suara dingin. Matanya menyapu tubuh Huda yang gemetar. Apa yang kau inginkan? Tanya Huda, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Elang mendekat, tangannya mengulur. Aku dengar kau baru saja dari klinik DNA. Aku ingin hasil tesnya. Huda merasa darahnya mendidih. Tidak mungkin. Ini buktiku. Bukti bahwa aku anaknya. Elang mendengus. Bukti yang tidak berguna. Berikan padaku, dan kita bisa berdamai. Berdamai? Kau mengancam akan membunuhku. Situasi berubah, ujar elang dengan acuh. Berikan hasil tes itu, dan sebagai gantinya, aku akan memberimu sesuatu yang lebih berharga. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari dalam jaketnya dan melemparkannya ke kaki Huda. Isinya 50 juta rupiah. Cukup untuk mengubah hidupmu. Kau bisa membeli rumah kecil, memulai usaha. Lupakan Bapak Harry. Lupakan semua ini. Uang ini bisa membawamu lebih jauh daripada selembar kertas yang tidak berarti. Huda memandangi amplop uang itu, lalu menatap hasil tes DNA yang masih tergenggam erat di tangannya. 50 juta. Jumlah yang sangat besar baginya. Lebih dari yang bisa ia bayangkan. Itu bisa membebaskannya dari kemiskinan, dari kehidupan sebagai pemulung. Tapi itu juga berarti mengkhianati darahnya sendiri, mengubur kebenaran, dan membiarkan ayahnya tetap menjadi tawanan dalam hidupnya sendiri. Dia mengangkat kepalanya, matanya berapi-api dengan tekad. Saya tidak menjual ayah saya seharga 50 juta, atau bahkan 500 juta. Dia adalah darah dagingku, dan hasil tes ini adalah buktinya. Dia menyobek-nyobek amplop uang itu dengan kakinya. Simpan uang harammu. Aku tidak butuh itu. Elang mengernyit. Wajahnya berubah masam. Pilihan Huda telah mengecewakannya. Kau membuat kesalahan besar, anak muda. Kau pikir selembar kertas itu akan mengubah segalanya? Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Aku tahu persis siapa yang kuhadapi. Seorang penjaga yang haus kekuasaan yang memanfaatkan kondisi majikannya. Bentak Huda, tidak lagi takut. Elang mendekat dengan langkah mengancam. Kau punya semangat. Tapi semangat saja tidak cukup. Dia merampas hasil tes DNA dari tangan Huda dengan paksa. Terima kasih untuk ini. Sekarang, tidak ada bukti. Tidak. Kembalikan. Teriak Huda, berusaha merebutnya, tetapi salah satu preman itu menahannya. Elang dengan santai mengoyak-ngoyak hasil tes itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu menaburkannya di lantai berdebu. Masalah selesai. Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini. Isak Huda putus asa. Bukti berharganya, yang diperoleh dengan pengorbanan besar, hancur berantakan di depan matanya. Oh, tapi aku baru saja melakukannya, elang menyeringai. Dan sekarang, dengarkan baik-baik. Jika kau masih nekat dengan kebodohanmu ini, lain kali kita bertemu, bukan hanya selembar kertas yang akan kurobek. Sekarang, keluarkan dia dari sini. Huda diseret keluar dari gudang dan dilempar begitu saja di pinggir jalan yang sepi. Dia terduduk di atas trotoar. Tubuhnya penuh luka dan hatinya hancur. Bukti fisiknya telah hilang. Tapi saat ia memandangi potongan-potongan kertas yang berserakan secara metaforis di pikirannya, sebuah tekad baru muncul. Elang bisa merobek kertasnya, tapi dia tidak bisa merobek kebenaran. Dia masih ingat nomor registrasi tesnya. Dia masih ingat kliniknya. Dan yang paling penting, dia masih ingat hasilnya, 99,9%. Pertempuran belum berakhir. Malah,
Ini baru saja berubah menjadi perang. Dan Huda bersumpah, dia akan memenangkan perang ini, tidak peduli betapa berbahayanya konsekuensinya. Potongan-potongan hasil tes DNA yang berserakan di gudang kosong itu terus menghantui mimpi Huda. Namun, kekalahan itu justru memantapkan tekadnya. Elang berpikir bisa mengakhiri segalanya dengan merobek selembar kertas, tetapi yang dia lakukan justru memicu perang. Huda tahu, dia harus lebih pintar, lebih berani, dan lebih taktis. Beberapa hari setelah insiden itu, teleponnya berdering. Clara, Huda, dengar. Besok malam ada pesta besar di rumah. Ini untuk merayakan penandatanganan kontrak besar dan juga memperkenalkan Diana secara resmi sebagai tunangan Bapak Harry. Suara Clara terdengar tegang. Ini mungkin kesempatan terakhirmu. Kesempatan untuk apa? Elang sudah menghancurkan bukti DNA-ku. Bukan untuk menunjukkan bukti, tapi untuk menghadapi mereka langsung. Di depan semua tamu penting. Mereka tidak akan berani melakukan kekerasan di depan umum. Jelas Clara. Kau harus masuk ke dalam dan menyampaikan kebenaran di depan semua orang. Memaksa mereka untuk mendengarkan. Huda merasa dadanya sesak. Tapi, bagaimana caranya aku bisa masuk? Elang pasti sudah menyebarkan fotoku ke semua penjaga. Aku punya rencana, bisik Clara. Pesta itu akan dihadiri oleh banyak karyawan dari perusahaan catering. Aku bisa menyusupkanmu sebagai salah satu pelayan. Kau hanya perlu berpakaian seragam dan membawa nampan. Cari momen yang tepat, lalu sampaikan kebenaranmu. Rencana itu gila dan penuh risiko. Tapi Huda tahu ini mungkin satu-satunya cara. Baik, aku akan melakukannya. Keesokan malam, dengan jantung berdebar kencang, Huda berdiri di belakang sebuah van catering, mengenakan seragam pelayan putih hitam yang diberikan Clara. Tangannya gemetar memegang nampan berisi gelas wine. Tenang, Huda, kau bisa, bisiknya pada diri sendiri. Dia masuk ke dalam rumah megah itu, matanya langsung mencari ayahnya. Ruangannya luas, dipenuhi oleh orang-orang berpakaian mahal dan elegan. Musik klasik mengalun lembut, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Huda merasa seperti ikan yang keluar dari air. Akhirnya, dia melihatnya. Harry Santoso, berdiri di dekat tangga besar, mengenakan tuxedo yang sempurna. Di sampingnya, berdiri seorang wanita cantik dengan gaun malam yang mencolok, pasti Diana. Dia tersenyum manis, tetapi matanya tajam dan penuh perhitungan. Elang berdiri tak jauh dari mereka, matanya mengawasi sekeliling seperti elang. Ini saatnya. Dengan nampan di tangan, Huda berjalan menuju pusat perhatian. Setiap langkah terasa berat. Saat dia mendekat, Elang melihatnya. Mata pria itu membelalak, mengenalinya. Elang memberi isyarat pada dua pengawal lainnya, tetapi Huda sudah terlalu dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, teriak Huda, meletakkan nampannya di lantai. Suaranya menggema di ruangan yang penuh orang, memutus obrolan dan alunan musik. Semua mata tertuju padanya. Ada apa ini? Tanya Harry. Wajahnya berkerut karena bingung dan tidak suka. Bapak Harry, kata Huda, suaranya bergetar namun jelas. Nama saya Huda. Saya adalah anak kandung Bapak. Ruang itu mendadak senyap. Lalu, desahan dan bisikan-bisikan mulai terdengar. Harry memandangnya dengan kebingungan yang semakin dalam. Apa? Anak? Aku tidak punya anak. Saya adalah anak Bapak dari pernikahan dengan Ibu Maya, lanjut Huda, berusaha menahan tangis. 20 tahun yang lalu, kita mengalami kecelakaan mobil. Ibu meninggal, dan kita terpisah. Bapak mengalami cedera otak dan kehilangan ingatan. Diana, yang awalnya terkejut, segera mengambil alih situasi. Dengan senyum palsu yang manis, dia melangkah maju. Sayangku, katanya pada Harry dengan suara merdu. Tampaknya ada orang tidak stabil yang mencoba memanfaatkan kebaikan hatimu. Dia lalu menoleh pada para tamu. Mohon maaf atas gangguan ini. Orang ini jelas-jelas mengalami delusi. Bukan delusi, bantah Huda. Saya punya bukti. Saya sudah melakukan tes DNA. Hasilnya 99,9%. Tapi Elang, dia menunjuk ke arah kepala keamanan yang wajahnya sudah pucat,
merampas dan menghancurkannya. Elang segera mendekat. "Bapak Harry, ini adalah pengemis yang sama yang mengganggu beberapa waktu lalu. Dia sudah diperingatkan." Harry melihat dari Huda ke Elang, lalu ke Diana. Wajahnya tampak bingung dan stres. Aku tidak mengerti. Aku tidak ingat kecelakaan atau seorang anak." "Tentu saja tidak, sayang," bujuk Diana, menggandeng lengan Harry dengan erat. "Karena itu tidak pernah terjadi. Orang ini hanya mencoba mendapatkan uang darimu. Lihatlah caranya berpakaian. Dia jelas-jelas orang miskin yang putus asa." Kata-kata Diana seperti pisau yang menusuk hati Huda. Dia melihat tatapan para tamu yang berubah dari penasaran menjadi sinis dan merendahkan. Mereka lebih percaya pada wanita elegan dan konglomerat terkenal daripada seorang pemuda miskin dengan pakaian pelayan. "Tolong, ayah," pinta Huda. Air matanya akhirnya tumpah. "Ingatlah Ibu Maya. Ingat lagu yang selalu Bapak nyanyikan untuknya. Di bawah sinar bulan." Harry memegangi kepalanya. Wajahnya berkerut kesakitan. Berhenti. Aku tidak ingat. Aku tidak ingat apa-apa." "Sudah cukup," bentak Elang, menangkap lengan Huda dengan kasar. "Kau sudah menyebabkan cukup masalah." Dia berkata benar. Sebuah suara wanita berseru dari kerumunan. Clara berjalan maju. Wajahnya pucat tapi penuh tekad. "Saya adalah perawat Bapak Harry. Saya yang membantu Huda melakukan tes DNA." Elang memang menghancurkan buktinya karena dia dan Nyonya Diana tidak ingin ada ahli waris yang sah. Keributan pun tak terhindarkan. Tamu-tamu berbisik dengan heboh. Diana tersipu malu. Tetapi dengan cepat dia mengambil alih lagi. "Clara, aku kecewa," katanya dengan nada pura-pura sedih. "Kau telah diperdaya oleh penipu ini. Atau mungkin, kau ada di pihaknya." Dia menoleh pada Harry. "Sayang, sepertinya staf kita sudah tidak bisa dipercaya lagi." Harry, yang tampak semakin bingung dan tertekan, memandangi Huda yang sedang berjuang melawan Elang, lalu pada Clara yang berdiri tegak, dan akhirnya pada Diana yang tersenyum manis. "Aku tidak tahu siapa yang harus dipercaya," teriak Harry tiba-tiba, suaranya pecah. "Tapi yang aku tahu, aku tidak punya anak. Aku Harry Santoso, seorang pengusaha, bukan seorang ayah." Dia menunjuk ke arah Huda. "Dan aku tidak mengenalmu. Sekali lagi, aku tidak mengenalmu." Kata-kata itu diucapkan di depan ratusan orang, menghancurkan Huda lebih dari segalanya. Dia berhenti melawan, tubuhnya lunglai. Elang dan pengawalnya dengan kasar menyeretnya keluar dari ruangan. "Dengarkan baik-baik, pengemis!" desis Elang di telinganya saat melemparkannya keluar pintu. "Kau sudah bermain dengan api, dan kau terbakar. Jika kau berani mendekat lagi, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa mengganggu lagi." Huda tergeletak di jalanan dingin, dihujani oleh hinaan dan tatapan sinis dari para tamu yang mulai meninggalkan pesta. Dia telah mencoba, dengan berani, untuk menyampaikan kebenaran. Tapi sekali lagi, dia dikalahkan bukan oleh kebohongan, tapi oleh penampilan, kekuasaan, dan dinding amnesia ayahnya yang tak tertembus. Kekalahannya kali ini lebih publik, lebih memalukan, dan lebih menyakitkan. Tapi di balik rasa sakit itu, api perlawanan masih menyala. Clara telah berani membelanya. Itu artinya, masih ada harapan. Dan Huda bersumpah, dia tidak akan berhenti. Huda tergeletak di trotoar dingin di luar rumah megah itu. Tubuhnya sakit akibat perlakuan kasar para pengawal, tetapi hati yang hancur itu jauh lebih menyakitkan. Tatapan sinis para tamu yang meninggalkan pesta masih membakar kulitnya. Tapi yang paling menusuk adalah suara ayahnya sendiri yang membekukan darah. "Aku tidak mengenalmu." Dia mendorong dirinya untuk berdiri, tubuhnya gemetar. Dia harus pergi dari sini. Tapi sebelum dia sempat melangkah, sebuah suara memanggilnya dari balik semak. "Huda!" Clara muncul, wajahnya pucat dan penuh kepanikan. Dia menarik Huda ke balik pohon besar, jauh dari pandangan. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Matanya memeriksa luka-luka di wajah Huda. "Secara fisik, ya," jawab Huda dengan getir. "Tapi yang lain, tidak."
Dia memandangi Clara. Kenapa kau melakukan itu? Membelaku di depan mereka semua? Kau tahu konsekuensinya. Clara menghela napas. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahan, Huda. Melihat mereka memperlakukanmu seperti sampah. Sementara kau adalah korban yang sebenarnya. Aku sudah terlalu lama diam. Hanya mematuhi perintah dan menutup mata pada kecurigaan-kecurigaanku. Tapi hari ini, melihat keberanianmu, aku tidak bisa diam lagi. Tiba-tiba, telepon Clara berdering. Dia melihat layarnya dan wajahnya menjadi semakin pucat. Ini dari manajer rumah tangga. Dia mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Halo. Suara di seberang sana berbicara dengan keras dan cepat, hingga Huda bisa mendengar kepingannya. Clara, kau berani sekali memalukan Tuan Harry dan Nyonya Diana di depan tamu-tamu. Kau dipecat. Efek segera. Kemas barang-barangmu dan keluar dari properti ini sebelum ku panggil polisi. Clara terdiam. Air matanya akhirnya menetes. Saya mengerti. Dia menutup telepon. Tangannya gemetar hebat. Mereka memecatmu? Tanya Huda. Rasa bersalah yang dalam menyelimutinya. Clara mengangguk. Mencoba tersenyum tapi gagal. Sudah kuduga. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak bisa terus bekerja di tempat yang menindas kebenaran seperti ini. Tapi, gajimu, hidupmu. Kata Huda, tidak tega. Clara telah kehilangan segalanya karena membelanya. Aku akan bertahan, kata Clara dengan tekad, meski suaranya masih bergetar. Aku punya tabungan sedikit. Dan yang paling penting, aku sekarang bebas. Bebas untuk membantumu sepenuhnya, tanpa ada rasa takut dipecat. Huda menggeleng. Rasa haru dan tanggung jawab yang besar menekan dadanya. Aku tidak mau kau menderita karena aku. Bukan karena kau, Huda, bantah Clara, meletakkan tangan di bahunya. Ini untuk kebenaran. Untuk Bapak Harry. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai pasien, sebagai bos. Tapi setelah mendengar ceritamu, melihat fotomu, aku sadar, dia adalah seorang korban. Korban dari kecelakaan, dan mungkin korban dari konspirasi orang-orang di sekitarnya. Dia melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mengawasi. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Sekarang, tanpa status sebagai perawat, aku mungkin lebih sulit mengakses Bapak Harry, tapi setidaknya aku bisa membantumu dari luar tanpa ada batasan. Mereka berdua kemudian pindah ke sebuah warung kopi kecil yang sepi, jauh dari rumah Harry. Di sana, di bawah cahaya lampu temaram, mereka membicarakan langkah selanjutnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Huda. Bukti DNA sudah hilang. Aksesmu ke rumah itu sudah tertutup. Rasanya seperti kita kembali ke titik nol. Tidak persis, jawab Clara. Matanya berbinar dengan tekad baru. Aku masih ingat banyak hal. Selama 5 tahun merawat Bapak Harry, aku mengamati banyak hal yang mencurigakan. Elang selalu sangat protektif, tidak hanya terhadap orang asing, tapi juga terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu Bapak Harry. Dia seperti menjaga sebuah rahasia. Rahasia apa? Tanya Huda, penasaran. Tentang kecelakaan itu sendiri, jawab Clara. Dokumen medis Bapak Harry dari masa lalu itu sangat terbatas. Seolah-olah ada yang sengaja menghilangkan atau menyembunyikannya. Dan Elang selalu menjadi orang yang mengurus semua hal yang berhubungan dengan hukum dan dokumen untuk Bapak Harry. Jadi kau pikir, Elang terlibat dalam kecelakaan itu? Tanya Huda, tidak percaya. Aku tidak tahu pasti. Tapi ada sesuatu yang tidak beres, kata Clara. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Bukti yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Dan mungkin, kuncinya ada pada masa lalu. Pada orang-orang yang mengenal ayahmu sebelum kecelakaan. Huda mengangguk, mulai memahami. Kita perlu mencari orang yang mengenal ayah dan ibuku dulu. Mungkin teman, kerabat, atau rekan bisnis. Tepat, sahut Clara. Mereka bisa menjadi saksi. Dan mungkin, mereka juga punya informasi tentang kecelakaan itu yang tidak kita ketahui. Rencana itu tampak besar dan sulit. Tapi untuk pertama kalinya,
Huda merasa dia tidak sendirian. Dia memiliki sekutu yang sekarang sepenuhnya berkomitmen untuk perjuangannya. "Clara, terima kasih," kata Huda, suaranya penuh emosi. "Kau telah mengorbankan segalanya untukku. Aku berhutang padamu." Clara tersenyum. "Kali ini lebih tulus. Kita sama-sama menginginkan kebenaran dan keadilan. Huda, sekarang kita adalah tim. Dan kita akan membongkar kebenaran ini bersama-sama." Pengorbanan Clara telah menutup satu pintu, tetapi membuka jendela baru yang lebih luas. Mereka mungkin telah kehilangan akses ke benteng, tetapi sekarang mereka bebas untuk mengepungnya dari luar, mencari celah dan kelemahan yang selama ini tersembunyi. Perjuangan belum berakhir. Malah, ini adalah babak baru di mana sekutu yang berharga telah sepenuhnya membuka mata dan bergabung dengan barisannya. 6 bulan telah berlalu sejak insiden memalukan di pesta itu. 6 bulan di mana Huda dan Clara bekerja dalam bayang-bayang, mengumpulkan potongan-potongan puzzle masa lalu seperti arkeolog yang sabar. Pencarian mereka akan saksi-saksi lama membawa mereka pada seorang pria tua bernama Pak Surya, mantan sopir keluarga Heri dan Maya yang telah pensiun dan tinggal di sebuah desa kecil. Pertemuan dengan Pak Surya membuka peti harta karun ingatan yang selama ini terkubur. Pria tua itu tidak hanya mengonfirmasi identitas Huda dengan foto-foto lama dan cerita-cerita detail, tetapi juga menyimpan sebuah kunci yang akhirnya membuka semua rahasia. "Bapak Heri dulu memberikan ini padaku, tidak lama sebelum kecelakaan," kata Pak Surya dengan suara bergetar, menyerahkan sebuah kunci bank safety deposit box yang sudah berkarat. Dia bilang, "Jika sesuatu terjadi padanya, aku harus memberikannya pada Maya atau Huda. Tapi setelah kecelakaan, aku takut." Elang, yang dulu adalah pengawal mudanya, tiba-tiba naik pangkat dan menguasai segalanya. Aku lari." Dengan kunci itu, disertai dokumen-dokumen lama dan surat pernyataan dari Pak Surya, Huda dan Clara akhirnya memiliki bukti yang tak terbantahkan. Mereka tidak hanya membuka safety deposit box yang berisi surat wasiat asli Heri, dokumen kepemilikan perusahaan sebelum kecelakaan, dan album foto keluarga lengkap, tetapi juga membawa kasus ini ke pengadilan dengan bantuan seorang pengacara yang bersimpati. Proses hukum berjalan alot, dengan Elang dan Diana melawan dengan segala kekuatan dan uang mereka. Tapi bukti-bukti terlalu kuat. Surat wasiat asli yang menunjuk Huda sebagai satu-satunya ahli waris, kesaksian Pak Surya tentang bagaimana Elang seringkali bertengkar dengan Heri tentang arah perusahaan sebelum kecelakaan, dan yang paling mengguncang, sebuah laporan forensik independen yang menyimpulkan bahwa kecelakaan mobil 20 tahun lalu menunjukkan tanda-tanda sabotase pada sistem rem. Di bawah tekanan hukum dan bukti-bukti yang mulai mengarah padanya, Elang akhirnya berulah. Dalam sebuah upaya putus asa untuk melarikan diri, ia menyandera Heri yang kebingungan di dalam rumah megah itu. Situasi menjadi berantakan. Polisi mengepung rumah, dan Huda, yang tidak bisa tinggal diam, menyusup masuk melalui pintu belakang yang dulu sering digunakan Clara. Dia menemukan Elang di ruang kerja, dengan pistol terhunus di satu tangan dan mendorong Heri yang ketakutan dengan tangan lainnya. "Jangan mendekat," teriak Elang, matanya liar. "Atua, aku tembak dia." "Elang, ini sudah berakhir," teriak Huda, tangannya terangkat. "Polisi ada di mana-mana. Melepaskan ayah." Heri, yang tertekan dan ketakutan, melihat Huda. Sesuatu dalam suara Huda, dalam keberaniannya, atau mungkin dalam garis wajahnya yang tiba-tiba terasa familiar, menusuk kabut tebal di benaknya. Anak," gumam Heri, lemah. "Diam," bentak Elang, menggedor kepala Heri dengan gagang pistol. "Jangan." Huda memberanikan diri maju selangkah. "Ayah, ingatlah. Ingat Ibu Maya. Ingat lagunya. Di bawah sinar bulan. Kau selalu menyanyikannya untuknya." Heri memejamkan mata, wajahnya berkerut kesakitan. Suara Huda, lagu itu, mereka seperti kunci yang mencoba membuka gembok yang telah terkunci selama 2 dekade. "Kau suruh diam." Elang semakin panik, dan jarinya menekan pelatuk. Tapi sebelum dia menembak, Heri tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan kesadaran yang baru, sebuah kejernihan yang belum terlihat selama 20 tahun. "Huda?" Suara Heri bergetar, penuh dengan rasa heran dan pengakuan. "Anakku?" Itu adalah saat yang menentukan. Pengakuan itu, diucapkan dalam situasi paling genting,
adalah bukti terakhir yang dibutuhkan. Elang, yang melihat rencananya runtuh, mengalihkan pistolnya ke arah Huda. Tapi Harry, dengan naluri seorang ayah yang bangkit dari kuburannya yang lama, menerjang Elang. "Jangan sentuh anakku." Suara tembakan menggema. Tapi bukan Huda atau Harry yang tertembak. Dalam kekacauan itu, polisi berhasil masuk dan melumpuhkan Elang. Harry tergolek di lantai, terengah-engah, tapi selamat. Dan matanya, untuk pertama kalinya, benar-benar melihat dan mengenali Huda. "Huda, maafkan ayah. Ayah ingat sekarang. Ayah ingat segalanya." Pelukan mereka, di tengah kekacauan ruangan yang dikelilingi polisi, adalah pelukan yang tertunda 20 tahun. Air mata yang mengalir bukan lagi air mata kepahitan, tetapi air mata penyembuhan dan kepulangan. Epilog, 1 tahun kemudian. Harry Santoso, dengan dukungan penuh Huda dan terapi intensif, telah mendapatkan kembali sebagian besar ingatannya. Meski tidak sempurna, hubungannya dengan Huda telah tumbuh menjadi ikatan ayah dan anak yang kuat. Perusahaan, setelah pembersihan internal dari pengaruh Elang dan Diana, yang akhirnya mengaku bersalah atas konspirasi penipuan, dipimpin kembali oleh Harry dengan Huda sebagai wakilnya yang belajar dengan cepat. Mereka tidak tinggal di rumah megah itu lagi. Rumah itu dijual, dan mereka pindah ke sebuah villa yang lebih sederhana di pinggir kota, dengan taman yang luas tempat Harry bisa berkebun dan mengingat istrinya, Maya. Pada suatu sore yang cerah, duduk di beranda villa, Harry memandang Huda dengan mata penuh cinta dan penyesalan yang dalam. "Maafkan ayah, nak, untuk semua tahun yang terbuang, untuk semua rasa sakit yang kau alami." Huda tersenyum, memegang tangan ayahnya yang sudah berkeriput. "Tidak apa, Yah. Yang penting kita sudah menemukan jalan pulang." Di tangannya, ia memegang kalung bulan sabit emas yang baru saja diberikan Harry padanya, replika dari kalung yang hilang dalam kecelakaan dulu. "Untuk anakku yang pemberani," kata Harry, suaranya bergetar penuh kebanggaan, "yang tidak pernah menyerah membawa ayah pulang." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan matahari terbenam. Perjalanan panjang 20 tahun penuh air mata, penolakan, dan keputusasaan akhirnya berakhir. Mereka mungkin telah kehilangan 2 dekade, tetapi mereka mendapatkan kembali satu sama lain. Dan bagi Huda, yang telah berjuang sepanjang hidupnya, itu adalah kemenangan terbesar yang bisa ia bayangkan, bukan atas kekayaan, tapi atas cinta dan keluarga yang ia kira hilang selamanya. Kebenaran telah memulihkan ingatan seorang ayah, dan memulihkan hati seorang anak.